Selamat datang dan selamat menikmati. Pak Wo tahun keempat. Sebagai penyidik kriminal kepolisian. Kadang-kadang ia merasa ada sesuatu yang hilang. Perasaan aneh akan kehilangan sesuatu yang sangat penting. Tapi seberapa keras ia mencoba, ia tetap tidak dapat mengingat hal yang penting itu. Ada kekosongan dalam hatinya yang semakin bertumbuh seiring berjalannya waktu. Rekannya bertanya, apa yang Pak Wo pikirkan? Apakah ada masalah besar yang menjadi pikirannya? Mendengar itu Pak Wo berpikir ia tidak punya waktu untuk bersedih. Lebih baik ia melakukan tugasnya saja. Sekembalinya ia ke kantor polisi, Pak Wo bertanya apa yang terjadi dengan orang-orang itu. Sambil gemetar dan ketakutan, orang itu berkata, sebuah bayangan muncul dari dalam tanah dan berkata, bila dirinya tidak menyerahkan diri dalam 24 jam, ia akan menyesal sudah dilahirkan. Ia mengakui kalau ia bersalah dan meminta agar dimasukkan ke dalam kurungan saja. Pak Wo kebingungan bagaimana ia akan melaporkan hal ini. Seseorang memerintahkan Pak Wo untuk pergi ke ruang meeting dan serahkan orang-orang itu untuk diurus juniornya saja. Sesampainya di ruang meeting, Pak Wo dikejutkan oleh perintah ketua timnya. Mereka akan melepaskan orang-orang yang menyerahkan diri barusan. Ketua timnya menjelaskan, mereka semua akan dibebaskan, tapi polisi tetap memantau apa yang akan terjadi bila mereka bebas selama 24 jam. Pak Wo mengatakan, mungkin mereka semua berkata omong kosong karena pengaruh obat-obatan. Semua perkataan tentang monster atau apapun itu pasti efek samping dari narkoba jenis baru. Ketua tim mengatakan, tidak ada apapun dalam tes narkoba. Bahkan mereka sudah pergi ke forensik nasional untuk memastikan hasilnya. Mereka semua tidak ada hubungannya satu sama lain. Tapi ada kesamaan dari mereka semua. Mereka tiba-tiba menyerahkan diri. Para petinggi kepolisian memerintahkan ketua tim agar mencari tahu penyebabnya. Yang pasti kepolisian harus mencari bukti akan kasus ini. Pak Wo bertanya, apa yang akan ketua tim lakukan bila sesuatu terjadi? Mereka tertawa mendengar pertanyaan Pak Wo dan berkata, apakah Pak Wo orang yang percaya hantu? Mereka tidak menyangka kalau Pak Wo orang yang sensitif akan hal yang seperti ini. Ketua tim memastikan kalau tidak akan ada apa-apa. Ia akan menaruh mereka semua di sebuah gudang dan memantau bagaimana mereka akan bereaksi. Akan ada beberapa polisi yang berjaga dan mereka tidak akan bisa kabur. Dan bila monster itu benar-benar muncul setelah 24 jam seperti yang mereka katakan, itu akan menjadi suatu bukti nyata untuk dilaporkan ke atasan. Sekarang mereka akan membutuhkan sukarelawan. Bila Pak Wo tidak suka akan hal ini, mereka akan mencari penggantinya. Pak Wo mengatakan kalau ia akan ikut pergi. Di suatu gudang yang sunyi, terlihat para kriminal itu sudah dibawa ke sana. Orang itu sangat ketakutan, sampai ketua tim menenangkan dan mengatakan kalau mereka hanya ingin mengecek sesuatu. Ketua tim memastikan kalau hanya ada 10 menit waktu yang tersisa sebelum 24 jam berlalu. Pak Wo berpikir, ia merasakan udara di sekitar terasa lebih dingin dan berbeda dari yang biasanya. Pak Kim mengatakan kalau sudah waktunya sekarang. Mereka semua berjaga-jaga, tapi sepertinya tidak ada apapun yang terjadi. Ketua tim bertanya, apakah orang itu mabuk akan sesuatu? Bila ia mengaku, maka semuanya akan selesai. Tapi kriminal itu tetap bersikeras kalau dirinya tidak mabuk. Ia yakin kalau yang dilihatnya itu sungguhan. Lalu tiba-tiba sebuah bayangan muncul dari tanah dan langsung menyerang ketua tim dan Pak Kim. Mereka berdua dihempaskan ke tembok dan mereka berdua pingsan seketika. Pasukan bayangan semut muncul dan langsung menyerang kriminal itu. Semut itu mencabik-cabik tubuh kriminal itu tanpa ampun. Setelah mengeksekusi kriminal itu tanpa sisa, seekor semut tampak tersenyum kepada Pak Wo. Melihat itu Pak Wo berpikir, sepertinya ia tidak asing akan hal ini. Ia merasa seperti sudah terbiasa akan situasi yang seperti ini. Sekembalinya mereka ke kantor polisi, terlihat kepala polisi menyambut mereka dengan murka. Ia tak percaya kalau kriminal itu menghilang tanpa jejak dan para polisi yang berjaga pingsan di tempat. Pak Wo juga tidak dapat berkata apa-apa, ia sendiri terkejut akan hal itu. Ketua polisi memerintahkan mereka semua untuk tutup mulut akan kejadian ini. Pak Wo masih penasaran apa yang terjadi sebelumnya. Ia akan menyelidiki hal ini sendirian atas kemauannya sendiri. Melihat penyelidikan Pak Wo, rekannya berkata, ternyata banyak kriminal yang menyerahkan diri karena monster bayangan itu. Jumlahnya meningkat drastis saat akhir bulan Februari dan awal Maret.
Pak Wo bertanya kepada rekannya, apakah ada sesuatu yang terbesit dalam pikiran rekannya setelah melihat data itu? Rekannya menjawab kalau bibinya membuka toko peminjaman buku. Akhir Februari sampai awal Maret adalah waktu di mana musim sekolah anak-anak dimulai. Mendengar perkataan rekannya, Pak Wu berkata, ia akan mengingat hal itu hanya untuk berjaga-jaga. Terlihat di suatu sekolah, dan Jinwoo sedang bersiap-siap untuk memulai kehidupannya sebagai pelajar SMA. Kepala sekolah mengatakan, akan ada murid bermasalah yang datang ke sekolah mereka. Guru Park melihat berkas itu dan berkata, ayahnya bekerja di pemadam kebakaran, dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Nilai sekolahnya juga lumayan bagus. Sepertinya murid ini tidak terlihat bermasalah. Kepala sekolah mengatakan agar Guru Park melihat kenapa anak itu dikeluarkan. Ternyata anak itu pergi dari rumah selama 2 tahun. Kepala sekolah bertanya, apakah Guru Park dapat menghandle anak itu? Guru Park mengatakan, kalau ia mempunyai julukan Viper, jadi kepala sekolah tidak perlu khawatir. Serahkan semua masalah murid kepada dirinya. Ia akan mengajar murid itu dan menjadikan mereka tidak bermasalah. Saat upacara penerimaan murid baru, terlihat Guru Park berpatroli menenangkan murid-murid yang berisik saat upacara. Saat Guru Park melihat Jinwoo, ia langsung menghampiri dan berpikir, sekacau apapun Jinwoo sebagai murid, ia akan menjinakkan Jinwoo menjadikannya domba penurut. Guru Park juga tidak menyukai Jinwoo yang mengenakan sarung tangan. Saat ia sudah dekat dengan Jinwoo, Jinwoo melirik ke arahnya. Guru Park ketakutan saat melihat Jinwoo, ada bayangan yang menyelimuti dirinya. Guru Park auto balik badan dan berpikir, apakah ia melihat sesuatu? Sepertinya Belion dan Jinwoo menyadari kalau Guru Park bisa melihat pasukan bayangan. Apakah ini salah satu efek yang ia bawa ke dunia ini? Saat Jinwoo sedang membaca bukunya, seseorang menghampiri dan menyapa Jinwoo. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Oh Young-gil. Mereka pernah satu kelas saat SMP. Tiba-tiba sekelompok murid menarik Young-gil dan langsung mengerumuni Jinwoo. Mereka semua mengejek Jinwoo yang mengenakan sarung tangan dan meminta Jinwoo membuka sarung tangannya. Beiru mengatakan, kalau Jinwoo mengizinkan, ia akan mencabik-cabik dan mempersembahkan mereka semua kepada Jinwoo. Tapi Jinwoo melarang Beiru melakukan hal itu. Lalu Jinwoo membuka sarung tangannya. Ia berpikir, ini adalah luka yang ia dapat saat melawan Raja Naga, Antares. Satu-satunya luka yang tidak dapat sembuh sepenuhnya. Mereka semua ketakutan dan jijik saat melihat luka Jinwoo dan pergi dari sana. Saat Beiru akan mengejar mereka, Jinwoo melarangnya. Jinwoo menggunakan telekinesisnya untuk menangkap kaki semua anak-anak itu, membuat mereka semua terjatuh di hadapan orang banyak dan membuat mereka malu. Jinwoo mengatakan kepada Beiru kalau ia hanya bercanda saja. Saat istirahat, Young-gil berkata, ia melihat Jinwoo sangat berbeda dari 3 tahun lalu. Bahkan Jinwoo tidak terlihat takut kepada anak-anak itu. Apakah Jinwoo latihan fisik selama 3 tahun ini? Jinwoo mengatakan kalau ia banyak latihan selama ini. Mendengar itu, Young-gil bertanya, apakah Jinwoo akan bergabung dalam klub atletik? Jinwoo menjawab, sebenarnya ada satu klub yang ia inginkan untuk bergabung. Kemudian Jinwoo bertemu dengan Taewon, kapten klub lari. Sebenarnya hanya Jinwoo yang akan bergabung, tapi membuat Young-gil terseret masuk ke dalam klub itu. Anggota yang lain tampak tertarik dengan Jinwoo yang akan bergabung ke dalam klub mereka. Tetapi setelah mereka mengetahui kalau Jinwoo tidak mempunyai bakat atau pengalaman, mereka bertanya apa alasan Jinwoo masuk ke dalam klub lari mereka. Jinwoo menjawab kalau ia ingin bertemu dengan seseorang di dalam kompetisi. Hunter Cha ada dalam divisi junior saat ini, tapi ia yakin kalau Hunter Cha dapat menembus kompetisi regional. Hunter Cha adalah pelari berbakat sebelum ia menyerah pada mimpinya dan menjadi hunter tingkat tinggi. Ia berpikir akan bertemu dengan Hunter Cha di kompetisi cepat atau lambat. Akhirnya Kapten Taewon memberikan Jinwoo satu syarat. Jinwoo harus mengalahkan orang itu. Orang itu adalah cadangan kedua yang terburuk dalam tim mereka. Bila Jinwoo dapat lebih cepat darinya, ia akan menerima Jinwoo masuk dalam klub ini. Jinwoo mengetahui kalau yang dikatakan tentang orang itu bohong, tapi ia tetap menerima tantangan Kapten Taewon. Saat Guru Park sedang bersantai dan ingin merokok, ia melihat Jinwoo sedang berlari di lapangan. Guru penanggung jawab klub lari berkata, ia adalah Sung Jinwoo, murid baru yang ingin bergabung dalam klub mereka.
mereka semua tidak dapat menolak Jinwoo setelah melihat Jinwoo sangat berbakat. Sekarang mereka sedang mengetes stamina Jinwoo. Sudah 20 lap Jinwoo berlari karena bosan guru itu naik lebih dahulu. Mendengar itu membuat guru Park berpikir, mungkin Jinwoo bukan anak nakal. Ia telah salah menilai dan seharusnya melihatnya secara langsung. Mungkin semua ini akan menyelesaikan salah pahamnya kepada Jinwoo. Tiba-tiba guru Park terkejut. Ia melihat bayangan besar mengiringi lari Jinwoo. Ia berpikir apakah ini semua ilusi. Tidak mungkin hal yang seperti itu nyata. Tiba-tiba, Beru sudah berada di depan guru Park, lalu Beru berteriak dengan kencang, membuat guru Park ketakutan dan pingsan seketika. Igris mengatakan, ia sudah melarang Beru melakukan hal itu. Beru mengatakan, apakah manusia itu benar-benar dapat melihat kita? Saat Pak Wo dan rekannya makan bersama, rekannya mengatakan, sejak kejadian hari itu, Pak Wo menyelidiki kasus itu sendirian. Apakah ada sesuatu yang Pak Wo lihat pada hari itu? Pak Wo mengatakan, ia melihat monster semut. Ia tidak tahu apa yang ia lihat hari itu, tapi monster itu terlihat seperti semut baginya. Seseorang berhenti mendengar perkataan Pak Wo dan berkata, apakah monster semut itu memiliki kepala semut, tapi badannya menyerupai manusia? Di lapangan lari sekolah, terlihat Kapten Taewong berlari sambil berkata, tujuan mereka adalah untuk memenangi kejuaraan nasional. Anggotanya mengatakan, bukankah tujuan mereka memenangi kejuaraan regional bukan nasional? Kapten Taewong mengatakan, kalau tujuan itu terlalu kecil untuk dikatakan sebagai tujuan. Tujuan mereka sekarang adalah kejuaraan nasional. Melihat Yonggil yang mati-matian berlari, Jinwoo berpikir, kenapa Yonggil bersusah payah untuk berlari mengikuti mereka? Belyeon mengatakan, manusia adalah makhluk yang bodoh. Lalu Jinwoo mengeluarkan skillnya dan memberikan buff kepada Yonggil. Dalam sekejap, Yonggil berlari meninggalkan senior dan anggota lainnya. Guru Park yang mengamati tim lari dari atas, ia berpikir akan waktu ia bertemu dengan Pak Wu dan mereka membahas monster semut yang dilihatnya. Mendengar itu, Pak Wu meminta kepada Guru Park untuk menceritakan tentang semut itu secara detail. Jinwoo merasa kalau semakin banyak orang yang memperhatikan dirinya. Belyeon mengatakan, bukankah lebih baik bila menghapus ingatan manusia yang mencurigai dirinya? Jinwoo mengatakan, belum waktunya, ia akan memantau mereka untuk saat ini. Saat Pak Wo sampai di sekolah Jinwoo, ia berpikir, monster yang dilihat oleh kriminal dan guru itu, sepertinya ada hubungan antara mereka berdua. Walaupun ini semua hanya naluri dirinya sebagai penyidik untuk saat ini. Yang menjadi masalah sekarang, bagaimana ia bertanya kepada murid itu. Ia tidak ingin dianggap orang gila karena menanyakan pertanyaan yang tidak masuk akal itu. Tiba-tiba Pak Wo melihat bayangan hitam melewati dirinya. Ia menyadari kalau ada sesuatu di sekolah ini. Saat Jinwoo melihat Pak Wu, ia berpikir, seperti yang ia perkirakan, Pak Wu mantan ketua asosiasi Hunter. Walaupun Pak Wu sudah tidak memiliki ingatan akan masa lalu, tetapi instingnya masih tetap tajam. Akhirnya Pak Wu mendapatkan izin dari sekolah untuk berbicara empat mata dengan Jinwoo. Jinwoo berpikir, sudah lama ia tidak bertemu dengan Pak Wu. Mungkin hampir 10 tahun bila digabungkan dengan lamanya, ia di celah dimensi. Ia sangat bersyukur bisa bertemu dengan Pak Wu, tapi ia tidak yakin akan menunjukkan semuanya kepada Pak Wu. Saat Pak Wu melihat Jinwoo, ia merasakan ada yang berbeda darinya. Bagaimana seorang murid mempunyai tatapan yang seperti itu? Pak Wu mengeluarkan sebuah gambar monster semut dan bertanya, apakah Jinwoo mengetahui apapun tentang semut ini? Jinwoo menjawab kalau ia mengetahui hal itu. Mendengar itu membuat Pak Wu terkejut. Jinwoo menjelaskan, kalau monster yang digambar itu adalah tayangan dengan special effect yang sering ditonton oleh anak-anak. Mendengar jawaban Jinwoo, membuat Pak Wu menjadi malu dan menyudahi pertemuan mereka. Jinwoo mengatakan, kalau perbincangan mereka sangat menarik, ia meminta kepada Pak Wu gambar semut yang ditunjukkan kepadanya. Mendengar itu, Beru marah-marah karena gambar itu jelek dan tidak sesuai dengan dirinya. Setelah memberikan gambar itu kepada Jinwoo, Pak Wu undur diri. Lalu Igris muncul dan berkata, mengapa Jinwoo tidak memberitahukan Pak Wu yang sebenarnya? Jinwoo mengatakan, terlupakan bisa dikatakan sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia. Walaupun hal itu dibuat oleh seorang manusia menggunakan alat dewa. Kembali di dalam kelas, terlihat para siswi mengerubungi Jinwoo, dan mereka mulai bertanya berbagai macam hal tentang dirinya.
Tapi tiba-tiba sekelompok siswa berandalan mulai rusuh dan memprovokasi Jinwoo agar melawan dirinya. Tiba-tiba para berandalan itu dicekik oleh lengan yang besar, yang ternyata itu Kapten Taewong dari klub lari. Jinwoo menanyakan, apa yang para senior lakukan di sini? Kapten Taewong menjawab, mereka ada di sini untuk menghentikan jagoan mereka, menghajar 4 idiot sampai mati. Kapten Taewong juga mengingatkan kalau Jinwoo dan Yoonggil diundang acara penerimaan anggota baru setelah selesai sekolah. Setelah itu, para berandalan diajak para senior klub lari untuk dihukum berlari di lapangan bersama mereka. Sepulang sekolah, saat seluruh anggota klub lari bersiap untuk pergi ke acara mereka, tiba-tiba Pak Woo memanggil Jinwoo untuk berbicara. Kapten Taewong mengatakan agar Jinwoo jangan telat. Ia akan menahan Yoonggil sebagai tawanan sampai Jinwoo datang ke acara mereka. Jinwoo mengatakan ia tidak bisa berlama-lama karena ada acara yang harus ia ikuti. Pak Woo mengatakan, Hunter Sung Jinwoo, apakah itu kamu? Pak Woo menceritakan bagaimana ia bisa mengingat tentang Jinwoo dan segalanya. Saat ia selesai menginterogasi Jinwoo di sekolah, tiba-tiba mendengar suara yang memanggil dirinya ketua asosiasi. Sebuah ingatan mulai memenuhi kepalanya. Ingatan dari Shadow Monarch yang Jinwoo berikan kepadanya mulai mengulang kembali di dalam kepalanya. Ingatan tersebut terhubung dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pak Woo melihat dirinya sendiri di dalam dunia yang terlupakan, bersamaan dengan Gates, Monster, Hunter, para rulers, dan para monarchs. Pak Woo sampai terjatuh karena memori itu sangat banyak dan berat untuk dicernanya. Ingatan dirinya saat bertemu dengan Jinwoo untuk pertama kalinya, perjalanannya bersama Jinwoo, dan saat-saat terakhir ia bertemu dengan Jinwoo. Terasa seperti baru saja Jinwoo mengatakan, kalau ia akan melawan semuanya sendirian. Pak Woo bertanya, sudah berapa lama Jinwoo melawan para monarchs di celah dimensi? Setelah membaca berkas Jinwoo, ia mengetahui kalau Jinwoo menghilang selama 2 tahun, tapi itu bukan sesuatu yang dapat diselesaikan hanya dalam waktu 2 tahun saja. Jinwoo menjawab 27 tahun. Mendengar itu, Pak Woo terkejut akan waktu yang sebegitu lamanya. Pak Woo bertanya, apakah Jinwoo menyesali hal itu? Jinwoo menjawab tidak. Tidak peduli berapa kali pun ia disuruh memilih, ia akan selalu memilih pilihan yang sama. Pak Woo mengatakan, sepertinya Jinwoo cukup menikmati kehidupannya sekarang. Jinwoo mengatakan, ia cukup puas dengan ini. Kecuali ada satu hal, ia tidak dapat menua dan harus terus mengganti identitasnya. Hidup abadi dan tidak dapat menua. Jinwoo mempunyai kekuatan yang mirip seperti dewa. Walaupun ia mempunyai kekuatan yang sebegitu besar, ia memilih hidup sebagai orang biasa. Pak Woo bertanya, apa yang Jinwoo rencanakan untuk masa depannya? Jinwoo menjawab, ia tidak punya rencana untuk saat ini. Pak Woo menyatakan niatnya untuk membawa Jinwoo masuk ke dalam kepolisian. Jinwoo mengatakan, bila dirinya menjadi polisi, tidak akan ada lagi pekerjaan yang tersisa untuk polisi yang lainnya. Pak Woo mengatakan, dunia seperti itulah yang sedang ia sibuk kerjakan. Sambil tersenyum, Jinwoo mengatakan, ia akan memikirkan penawaran Pak Woo. Dan jangan menunggu dirinya, ia tahu kalau pekerjaan itu mempunyai banyak kesibukan dan gaji yang sedikit. Setelah beberapa waktu berlalu, suatu hari di bulan April sesuatu tiba-tiba muncul. Seseorang yang sedang berpergian di gurun menelpon pusat darurat. Bukan karena ia dalam bahaya, tapi ia ingin melaporkan apa yang dilihatnya. Orang itu mengatakan kalau langit di atasnya retak dan sepertinya akan pecah. Bersamaan dengan itu, terlihat Igris sedang membantu Jinwoo menyelesaikan tugas sekolahnya. Jinwoo merasakan sesuatu, dan sepertinya ia pernah merasakan yang seperti itu sebelumnya. Kemudian Jinwoo bertemu dengan utusan para rulers untuk bertanya tentang hal itu. Utusan itu mengatakan kalau itu bukan perbuatan mereka. Utusan itu menjelaskan kalau mereka adalah makhluk dari dunia lain yang dulu pernah menginjakkan kaki di bumi. Sepertinya mereka mengubah tujuan mereka setelah dikejar oleh pasukan langit. Mereka adalah ras raksasa yang memakan batu dari bintang yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Mereka adalah makhluk kejam yang dikenal sebagai Titans. Jinwoo mengkonfirmasi kalau mereka adalah musuh. Hal ini tidak pernah terjadi sebelum Cup of Reincarnation digunakan. Sepertinya mereka mengincar dunia para rulers, tapi sekarang mereka mengubah tujuan mereka ke bumi. Akhirnya Jinwoo menyadari kalau para Titans mengincar dirinya.
Jejak kekuatan besar Shadow Monarch yang Jinwoo tinggalkan menjadi tujuan para Titans menyerang bumi. Akan terlambat bila pasukan Rulers datang untuk melawan mereka. Dibutuhkan mungkin 2 tahun untuk menciptakan gate yang dapat mengirim pasukan para Rulers. Saat itu terjadi, semua sudah terlambat. Setelah memikirkan dengan matang, Jinwoo mengatakan ia yang akan melawan para Titans sendirian. Gurun bagian barat Amerika. Pemerintah Amerika menutup area itu dan memanggil semua ahli yang dapat mereka temukan untuk datang ke sana, tapi tak seorang pun dapat memberikan jawaban yang pasti. Tiba-tiba terjadi sesuatu, semua yang berada di markas itu terangkat ke udara. Jinwoo mengatakan, tidak mungkin senjata manusia dapat berguna melawan para Titans. Dengan ini panggung sudah siap. Ia dapat merasakan mereka semua. Keinginan yang besar dari musuh untuk menelan habis dunia ini. Nafas mereka sudah semakin dekat. Datanglah. Mulai saat ini, dirinya lah yang akan menjadi lawan mereka. Seorang monark dan juga seorang hunter. Setelah Jinwoo memindahkan semua orang ke tempat yang aman, terlihat langit di atas mereka pecah. Para Titans mulai turun, dan mereka semua dipimpin oleh seorang Titans yang sangat besar ukurannya. Pemimpin Titans itu mengatakan, apakah hanya ada seorang saja yang akan menghentikan mereka? Jinwoo mengatakan, apakah dirinya terlihat sendirian? Bayangan hitam mulai keluar dan menutupi semua area itu. Pasukan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk melawan para Titans. Gedung Putih Amerika Serikat, terlihat Pak Presiden sedang berpikir di kantornya. Tiba-tiba langit pecah dan sesuatu mulai keluar dari sana. Ini adalah hal yang tidak biasa. Apakah mungkin bagi mereka untuk tidak mengatakan apapun kepada masyarakat? Apakah mungkin untuk menghadapi makhluk yang muncul itu? Pak Presiden mendapatkan laporan kalau hal itu sudah diselesaikan, dan mereka akan mendapatkan laporannya di ruang meeting. Di ruang meeting, jenderal itu menjelaskan kalau video ini berasal dari tempat kejadian yang direkam oleh kru yang ada di sana. Mereka semua bertanya-tanya siapa orang yang ada di video itu. Kemana para pasukan mereka di saat kejadian itu berlangsung? Jenderal itu mengatakan ia berharap bisa menjawab semua pertanyaan mereka. Tusk dengan Orb of Avarice mengeluarkan semburan api yang sangat dahsyat membelah lautan pasukan Titans. Jinwoo maju menyerang dengan cepat, ia membunuh beberapa Titans dengan sekali serangan. Jinwoo mengeluarkan beberapa pedang bayangan, menyerang sekumpulan Titans dan berakhir mengarah kepada pimpinan para Titans. Tapi serangan tersebut tidak dapat melukai Titans itu. Lalu Jinwoo melompat ke udara, memanifestasikan tangannya menjadi ukuran raksasa dan menghantamkannya kepada pimpinan Titans itu. Tampak pimpinan Titans itu masih baik-baik saja. Ia merubah ukurannya menjadi lebih kecil dan berkata, melihat seseorang menggunakan mana untuk mengeluarkan kekuatan sebesar itu, menandakan kalau ras manusia sangat terbelakang. Tapi berbeda dengan para Titans, mereka merubah ukuran menjadi lebih kecil ketika mereka bertarung dengan segenap kekuatan. Yang bisa melakukan itu adalah Titans yang terkuat, termasuk dirinya. Belum selesai Titans itu berbicara, cambuk Belion sudah melilit kepala Titans itu dan langsung memenggalnya. Semua yang menonton video di ruangan itu hanya bisa terdiam. Pak Presiden berpikir orang itu melawan monster seperti bukan apa-apa. Hal semacam itu hanya bisa mereka lihat dalam film yang tidak akan pernah terjadi di kehidupan nyata. David Brennan, direktur CIA Amerika, ia berkata, bagaimana kalau ia menyelidiki identitas orang itu melalui cara yang tidak realistis? Hanya ada satu orang yang dapat mengetahui kebenaran yang mereka tidak ketahui. Ia selalu memberitahu jawaban yang mereka inginkan. Nyonya Norma Selner. Kompetisi lari nasional, babak penyisihan. Sesampainya di sana, Jinwoo terkejut melihat seseorang yang ada di sana. Orang itu adalah Kim Chul yang dulunya pasukan bayangan miliknya, Iron. Kapten lari tim musuh mengatakan, apakah keadaan tim Taewong begitu buruk sampai ia memasukkan anak baru ke dalam timnya? Taewong mengatakan, mereka semua akan terkejut melihat kehebatan anak baru ini. Kapten tim musuh mengatakan, mereka juga mempunyai anak baru yang hebat. Ia meminta Kim Chul untuk mengucapkan salam kepada mereka. Kim Chul merasakan ada yang aneh saat dirinya melihat Jinwoo. Ia seperti merasakan adanya gejolak dalam dirinya, dorongan untuk berlutut di hadapan murid yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Apakah mungkin dirinya merasakan ketakutan terhadap orang itu? Kim Chul sampai tidak tahan akan perasaan itu dan berteriak.
Tidak mungkin dirinya takut pada orang yang terlihat lemah seperti itu. Lalu Kim Chul mengajak Jin-woo ke tempat lain untuk berbicara. Anggota timnya bersorak untuk Jin-woo. Mereka memperingatkan Jin-woo agar jangan membunuh seseorang. Kapten Taewong mengatakan agar Jin-woo berbelas kasihan kepada orang itu dan mengampuni nyawanya. Laungu Jin-woo mengikuti Kim Chul dan berkata, tidak akan terjadi apa-apa. Mereka semua tidak perlu khawatir. Sesampainya mereka berdua di tempat yang sepi, Kim Chul langsung mencengkram dan mengancam Jin-woo. Pasukan bayangan seperti Tusk, Igris, dan Biru terlihat senang dan menyambut Iron. Sedangkan Bellion mengatakan, bila Jin-woo menyerahkan Iron kepada dirinya, ia akan memberi pelajaran agar Iron tidak pernah berlaku kurang ajar lagi seperti ini. Tiba-tiba Kim Chul meneteskan air mata. Dirinya jatuh berlutut di hadapan Jin-woo. Kim Chul bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan dirinya? Jin-woo berpikir, sepertinya Kim Chul hidup sebagai manusia normal dan bukan lagi menjadi pasukan bayangan miliknya. Tidak perlu bagi mereka untuk berhubungan lagi satu sama lain. Saat Jin-woo akan pergi, Kim Chul meminta Jin-woo agar jangan pergi. Ia mengatakan, apakah ini perasaan yang orang-orang bilang sebagai cinta? Jin-woo sepertinya geli mendengar perkataan Kim Chul. Lalu Jin-woo mengangkat tangannya. Ia menggunakan kekuatannya untuk merubah ingatan dan perasaan Kim Chul. Jin-woo memberi perintah, jadi Kim Chul mencoba untuk berkelahi dengan dirinya dan mendapati kalau Jin-woo adalah anak teman dari teman ayahnya. Lalu Kim Chul memilih untuk melupakan hal itu dan hidup dengan lebih baik mulai dari sekarang. Sebelum pergi, Jin-woo mengatakan, karena Kim Chul dulunya pernah bertarung untuk melindungi dunia, seharusnya Kim Chul bangga akan hal itu. Tiba-tiba Kim Chul tersadar, ia kebingungan apa yang baru saja terjadi dengannya. Di rumah Nyonya Selner, terlihat Brennan datang mengunjungi dirinya. Brennan mengatakan, ia akan langsung menuju apa intinya, dan pergi setelah mengatakan apa yang ingin ia katakan agar tidak mengganggu Nyonya Selner. Nyonya Selner mengatakan, ia sudah pernah memberitahu Brennan sebelumnya. Setelah orang itu menemui dirinya, ia tidak lagi dapat melihat hal-hal itu lagi. Sepertinya Brennan menyadari kalau orang yang dimaksud Nyonya Selner adalah God of Death. Nyonya Selner mengatakan, ia akan menjawab pertanyaan Brennan. Iya pada pertanyaan pertama dan tidak pada pertanyaan kedua. Brennan mengatakan, bagaimana mungkin Nyonya Selner dapat mengetahui apa yang menjadi pertanyaannya? Nyonya Selner mengatakan, jawaban yang Brennan inginkan darinya sudah pernah terlihat di masa lalu. Ia akan memberikan jawaban itu sekarang. Dirinya tahu identitas orang yang sedang dicari Brennan. Tapi, ia tidak akan memberitahu Brennan sedikit pun tentang orang itu. Brennan tampak keberatan akan jawaban Nyonya Selner. Brennan mengatakan, bagaimana mungkin Nyonya Selner tidak memberitahu dirinya identitas orang itu? Orang itu dapat menjadi ancaman bagi negara ini. Nyonya Selner bertanya apakah Brennan sudah melihat video itu. Brennan berpikir, tentu saja ia sudah melihat video itu. Seorang manusia berdiri melawan para monster, tapi orang itu tidak mundur sedikit pun. Kekuatan orang itu sangat besar, mungkin bisa dibilang menakutkan, tapi orang itu menyelamatkan umat manusia. Nyonya Selner bertanya, apakah Brennan akan percaya bila dirinya berkata, kalau itu bukan pertama kali hal yang semacam itu terjadi. Brennan berpikir, sepertinya umat manusia sudah beberapa kali berhadapan dengan kemungkinan akan musnah, tapi mereka semua tidak menyadari hal itu. Saat Brennan akan pergi, ia bertanya, apakah orang dalam video itu dapat dipastikan tidak berbahaya bagi manusia? Nyonya Selner menjawab, ia menjamin akan hal itu. Mendengar jawab Nyonya Selner, Brennan berkata, ia akan melupakan kalau dirinya pernah mendengar Nyonya Selner mengetahui identitas orang itu. Saat Brennan sudah pergi, seseorang muncul dan berkata, ia tidak menyukai orang itu. Apakah Nyonya Selner ingin dirinya memberi pelajaran kepada orang itu? Nyonya Selner mengatakan, Thomas, bukankah kamu dalam masa percobaan, sekali lagi masalah, kamu akan didiskualifikasi sebagai seorang petarung UFC. Lalu Thomas berkata, ada banyak kemungkinan seseorang mati karena kecelakaan termasuk dirinya. Apalagi menyangkut kecelakaan lalu lintas, jumlahnya pasti sangat tinggi. Tapi ia dapat selamat karena ramalan Nyonya Selner. Mengapa Nyonya Selner menyelamatkan dirinya? Nyonya Selner menjawab, karena Thomas sudah banyak berbuat baik di kehidupan sebelumnya. Thomas bertanya, apa yang dilakukan orang dalam video itu, sehingga Brennan datang mengunjungi Nyonya Selner.
Nyonya Selner menjawab, orang dalam video itu menyelamatkan dunia. Thomas bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh orang yang menyelamatkan dunia itu sekarang? Nyonya Selner menjawab, mungkin orang itu sedang menikmati masa mudanya di suatu tempat. Terdengar pengumuman, lomba lari babak kualifikasi akan segera dimulai. Para peserta bersiap dan saat dimulai, mereka semua berlari dengan kencang untuk mendapatkan posisi pertama. Ternyata itu adalah pertandingan yang sedang diikuti oleh Hunter Cha dan ia keluar sebagai pemenangnya. Setelah pertandingan itu, terlihat Hunter Cha sedang duduk dan secara perlahan membuka kaus kakinya. Setelah melihat sidera di kakinya, Hunter Cha berpikir, meskipun dirinya lolos babak pertama, ia tidak yakin dapat berlari lagi untuk bertanding dengan kaki yang sidera seperti ini. Seseorang berkata, apakah kamu akan berlari dengan menyembunyikan sidera yang seperti itu? Lalu Hunter Cha menoleh, orang itu ternyata Jin Woo, dan itulah pertama kali mereka bertemu lagi setelah waktu diulang kembali. Jin Woo mengatakan, bila Hunter Cha berlari dengan sidera yang seperti itu, Hunter Cha akan menghabiskan waktu setahun penuh untuk penyembuhan. Hunter Cha akan menjadi pelari yang payah setelah itu. Bila itu terjadi, Hunter Cha akan menyesali keputusan ini sepanjang hidupnya. Ini adalah cerita sungguhan dari seseorang yang dikenalnya dahulu. Hunter Cha mencium aroma yang wangi dari Jin Woo. Saat Hunter Cha merasa sakit, Jin Woo mendekati dan mengulurkan tangannya. Sambil menyembuhkan Hunter Cha, Jin Woo berkata, untuk sekali ini saja, berlari tanpa ada penyesalan. Saat Jin Woo akan pergi, Hunter Cha bertanya, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Jin Woo terdiam sejenak dan berkata, bila Hunter Cha menang melawan dirinya dalam adu lari, ia akan menjawab pertanyaan itu. Hunter Cha berkata, ia melihat Jin Woo berlari dan memenangkan semua pertandingannya. Karena dirinya akan bertanding lagi, bagaimana kalau ia akan mengalahkan Jin Woo di lain hari? Apakah Jin Woo akan menjawab pertanyaannya? Jin Woo mengatakan, ia setuju dengan yang Hunter Cha ajukan dan memberinya kesempatan untuk tanding lari di lain hari saja. Musim gugur telah tiba. Jin Woo melewati hari-harinya, layaknya anak muda seumurannya. Setelah Jin Woo menyelesaikan ujian masuk universitas, di bulan Desember menjelang malam Natal, tampak Jin Woo sedang berjalan menuju tempat di mana ia janjian dengan Hunter Cha. Ia berpikir ia tahu kalau dirinya murid yang baru saja selesai ujian, tapi apakah pakaiannya terlalu biasa saja? Lalu Jin Woo menggunakan skillnya, merubah pakaiannya menjadi lebih modis. Saat Jin Woo menunggu Hunter Cha, ia menyadari kalau Hunter Cha ingin mengagetkan dirinya. Sebelum Hunter Cha menyentuh dirinya, Jin Woo membalikkan kepalanya lebih dulu. Hunter Cha bertanya, ia mendengar kalau Jin Woo mendapatkan nilai yang bagus, tapi mengapa Jin Woo memilih universitas yang jauh itu? Jin Woo menjawab, karena beasiswa yang ia terima lumayan besar di sana, dan ada seseorang yang ingin ia temui di sana. Mendengar jawaban Jin Woo, membuat Hunter Cha bertanya-tanya, apakah orang itu perempuan atau laki-laki yang ingin Jin Woo temui? Lalu Hunter Cha bertanya, apakah Jin Woo masih ingat dengan janji mereka? Janji di mana Jin Woo akan menjawab semua pertanyaannya bila ia menang lari melawan Jin Woo. Jin Woo menjawab, tentu saja ia masih mengingatnya. Hunter Cha berkata, bagaimana kalau mereka adu lari sekarang? Yang bisa mencapai pohon itu duluan adalah pemenangnya. Jin Woo bertanya, apa yang membuat Hunter Cha penasaran untuk bisa menang? Hunter Cha menjawab, ada banyak hal. Seperti apa yang menjadi pikiran Jin Woo saat ini? Siapa orang yang ingin Jin Woo temui di universitas itu? Apakah orang itu laki-laki atau perempuan? Dan yang terpenting, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya selain di kompetisi lari saat itu? Jin Woo cukup terkejut mendengar perkataan Hunter Cha, tapi ia menyetujui akan adu lari dengannya. Hunter Cha membuka syalnya dan memakaikannya di leher Jin Woo sambil berkata, bila Jin Woo menyukai dirinya, tetap diam di sini dan jangan bergerak. Lalu Hunter Cha berlari dan meninggalkan Jin Woo yang kebingungan. Semua pasukan bayangan ikut senang dan menyoraki Jin Woo, terkecuali Beru. Ia ingin Jin Woo berlari dan mengalahkan Hunter Cha. Jin Woo mengingat kembali memori bersama Hunter Cha sebelum Cup of Reincarnation digunakan. Saat dirinya pertama kali bertemu Hunter Cha dalam dungeon, saat Hunter Cha mulai dekat dengan dirinya, saat mereka berdua berkencan untuk pertama kalinya, dan saat terakhir ia menelpon Hunter Cha sebelum melawan Antares.
Melihat Hunter Cha sudah menyentuh pohon itu, Jinwoo hanya bisa tersenyum menggaruk pipinya. Sambil berjalan mendekati Hunter Cha, Jinwoo memerintahkan semua pasukan bayangannya untuk menutup mata. Dan yang selanjutnya terjadi, kalian bayangkan saja sendiri ya sesuai imajinasi kalian masing-masing. Dunia peristirahatan. Dunia di mana tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Terlihat Beru datang menghampiri Task membawa sesuatu. Mereka berdua saling menatap dan tersenyum. Beru mengatakan, jubah yang dipesan Task sudah siap. Jubah itu terlihat sama seperti yang digunakan Jinwoo di masa lalu. Beru mengatakan, bukankah lebih baik menjadikan Orb of Avarice menjadi sebuah tongkat daripada dipegang di tangan? Task sangat senang akan saran Beru dan memerintahkan para kurcaci untuk membuatkan tongkat untuk dirinya. Dunia peristirahatan, di mana ujungnya tidak terlihat karena terlalu luas. Ada 10 juta pasukan bayangan hidup di sana. Semua yang ada di dunia ini saling membantu satu sama lain. Para pasukan terhubung kuat dengan pikiran raja mereka. Semakin kuat raja mereka bertumbuh, semakin mirip cara berpikir mereka dengan sang raja. Yang berarti, mereka yang sebelumnya hanya menginginkan kehancuran, perlahan mulai hidup seperti manusia. Mereka mulai mempunyai emosi seperti manusia. Semua itu menjadi pengalaman yang menyegarkan untuk mereka semua. Hati mereka yang kosong mulai terisi dengan sesuatu yang baru. Mereka yang tertidur dalam kelas, mereka yang latihan bertempur, mereka yang mulai berbicara satu sama lain, bahkan mereka mulai bertengkar karena perbedaan pendapat. Semuanya mendapatkan sifat mereka masing-masing dan hidup di dunia ini. Mereka semua berterima kasih kepada raja mereka, diundang untuk hidup di dunia yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka mencintai raja mereka, Shadow Monarch, Sung Jinwoo. Suara Task bergema di seluruh kastil, tongkat barunya sudah jadi. Semuanya bersorak akan Task yang menjadi semakin keren. Pasukan Titans datang menghadap Task, atas perintah Belion. Task memerintahkan semuanya untuk menyimak dengan baik, ia akan menceritakan pengalamannya berperang bersama sang raja. Task marah mendengar seseorang mengatakan, kalau mereka semua seharusnya tidak bermain-main di sini. Tapi saat Task melihat kalau Igris yang berkata demikian, ia melunak dan bertanya, ada keperluan apa Igris mencari dirinya? Igris mengajak Task melihat keluar dan berkata, itu akan segera terjadi. Bukankah semua komander yang melayani raja seharusnya bersorak untuk momen ini? Task terkejut dan menyadari, kalau saat ini Jinwoo akhirnya bertemu dengan Hunter Cha. Semua bersorak akan momen bahagia ini, dan Task sampai menangis terharu. Igris memandang jauh, dan ia mulai mengingat kembali memori lamanya sebelum ia menjadi pasukan bayangan. Di dalam ruang yang diciptakan oleh Shadow Monarch terdahulu, di mana ia pertama kali bertemu dengan Jinwoo, ia mendapatkan perintah untuk mengetes manusia yang masuk ke dalam tempat itu. Shadow Monarch ingin melihat apakah manusia itu pantas menjadi wadahnya. Ia tahu kalau itu akan menjadi perintah terakhir Shadow Monarch untuk dirinya. Shadow Monarch yang kehilangan niat untuk bertarung setelah memaafkan para rulers, menunjukkan minat yang sebegitu besar kepada seorang manusia. Pasti ada alasan yang bagus untuk itu. Perintah Shadow Monarch adalah mutlak. Ia tidak berani untuk bertanya apa alasannya. Ia hanya mematuhi semua perintah yang diberikan kepadanya. Hanya itu yang dapat ia lakukan. Setelah kekuatan aslinya tersegel, ia berdiri sendirian di tempat itu untuk melihat kelayakan manusia pilihan Shadow Monarch. Penampilannya sama seperti dulu, sebelum bertemu Shadow Monarch saat ia masih hidup. Sang arsitek menciptakan tempat ini, menggunakan kekuatan sang Shadow Monarch. Apakah manusia itu sudah hampir sampai? Ia dapat merasakan kehadiran manusia di belakang pintu. Cepatlah datang kemari, aku menunggumu di tempat ini. Ia merasa gelisah karena sudah berlaku sombong dan kelihatannya ini sedikit tidak menghargai. Manusia yang akan datang itu memiliki kesadaran Shadow Monarch. Untuk duduk di tahta sepertinya akan terlihat sedikit kurang ajar. Ia bingung memikirkan di mana ia harus berdiri. Apakah itu manusia pilihan rajanya? Sejak awal ia tidak berniat untuk mengalah dalam pertarungan ini. Bila ia merasa manusia itu tidak layak, manusia itu akan mati di tangannya. Dirinya yang akan menilai, apakah manusia itu layak untuk duduk di tahta ini. Seperti itulah awalnya ia bertarung melawan manusia itu, tapi hasilnya sangat mengecewakan. Manusia itu tidak mempunyai bakat atau kemampuan melebihi dirinya. Manusia itu hanya bisa menghindari pedangnya.
Ia tak percaya kalau manusia itu menantang dirinya dengan tangan kosong. Orang itu cukup berani untuk ukuran seorang manusia. Ia suka melihat tatapan manusia itu yang penuh dengan percaya diri. Meskipun tubuh manusia itu tidak cocok untuk rajanya, ia harap manusia itu mempunyai keberanian untuk bertarung habis-habisan. Mengecewakan, sangat mengecewakan. Bagaimana seseorang yang selemah itu pantas untuk menjadi wadah rajanya? Menyerah saja manusia yang lemah. Manusia itu tidak pantas untuk duduk di tahta. Ia akan memenggal manusia itu dan memberikan kematian yang terhormat. Ia merasa lega kalau ini akan menjadi kesalahan rajanya yang pertama dan yang terakhir. Karena bila manusia itu tidak pantas mendapatkan kekuatan rajanya, maka rajanya akan tetap menjadi raja untuk waktu yang lebih lama. Ia akan memenggal manusia itu tanpa rasa sakit. Tapi ia terkejut. Manusia itu menghentikan pedangnya dan tidak menyerah pada situasi yang seperti itu. Seperti inikah cara ia kalah dari manusia yang lebih lemah darinya? Samar-samar, ia melihat mata itu, mata yang mirip dengan rajanya. Dirinya, yang menjadi penguji, mempunyai status yang berlipat ganda dibandingkan manusia itu. Tapi, ia kalah. Apakah ia menurunkan penjagaannya? Atau keajaiban yang diciptakan oleh kegigihan manusia itu yang tidak tahu kapan harus menyerah? Ia tidak tahu apakah harus bahagia karena pilihan rajanya benar. Itulah yang terjadi. Dirinya kalah melawan manusia itu. Dan manusia itu menghibur dirinya. Ia mendapati dirinya berterima kasih atas niat baik yang ia rasakan dari manusia itu. Manusia itu adalah tuannya, temannya, dan sekutunya. Ia melewati banyak pertarungan bersama manusia itu. Tanpa ia sadari, kesetiaannya terhadap manusia itu semakin dalam. Kerinduannya terhadap raja sebelumnya semakin berkurang. Dirinya berakhir dengan menerima manusia itu sebagai rajanya. Setelah itu, pasukan manusia itu mulai bertambah kuat dengan bergabungnya pasukan bayangan terdahulu yang dipanggil melalui celah dimensi. Akhirnya dirinya bertemu lagi dengan Belion, teman seperjuangannya sejak dulu. Tetapi, kebahagiaan dari pertemuan mereka tidak bertahan lama. Walaupun Belion sangat setia, pikirannya mulai diracuni oleh semut gila itu. Tapi, tanggapan dari raja baru itu di luar perkiraannya. Setelah itu, mereka berperang melawan para monark. Raja baru mereka semakin terbiasa dalam pertarungan, dan para pasukan bayangan juga bertambah kuat. Perang terus berlanjut. Setelah Cup of Reincarnation digunakan untuk memutar waktu, dan 30 tahun berlalu begitu saja, semua musuh sudah dikalahkan dan hanya pasukan kehancuran yang tersisa. Waktu yang dihabiskan bersama raja yang baru sangat menyenangkan, sehingga ia melupakan rajanya yang terdahulu. Kapankah semua itu dimulai? Saat ia mulai melupakan raja yang sebelumnya. Tapi ia tidak dapat sepenuhnya melupakan raja sebelumnya. Greed dan Iron dapat hidup di masa kini dan melupakan segalanya. Tapi, dirinya masih tetap berdiri di samping rajanya. Dirinya adalah kesatria dan pedang bagi rajanya. Salah satu sayap yang memimpin pasukan bayangan. Pertarungan rajanya adalah pertarungan bagi dirinya. Sejak sang raja masuk ke dalam medan perang yang baru, itu akan menjadi kehormatan baginya untuk mendapatkan pengalaman bersama rajanya. Sung Ilwan adalah seorang utusan rulers di kehidupan sebelumnya. Ia termasuk makhluk tingkat tinggi yang memorinya tidak terhapus setelah Cup of Reincarnation digunakan. Ia hanya bisa berpura-pura seperti manusia normal di hadapan keluarganya, termasuk Jinwoo, anaknya. Saat Ilhwan bertemu dengan utusan yang lain, ia bertanya, apa keputusan yang diambil oleh anaknya? Utusan itu mengatakan kalau Shadow Monarch sudah memutuskan untuk tinggal di sini. Dan setiap menit yang ia habiskan di dunia ini sangat berharga baginya. Apakah Sung Ilwan akan terus menyimpan rahasia ini dari anaknya? Ayah Jinwoo mengatakan, itu semua karena Jinwoo menginginkan agar ayahnya tidak mengingat apapun. Utusan itu mengatakan, jadi Ilhwan akan menjadi ayah, yang seperti Jinwoo inginkan. Bila dirinya pergi sekarang, para rulers tidak akan terlibat lagi. Akan menjadi waktu terakhir bagi dirinya untuk berada di dunia ini. Selama ini sangat menyenangkan. Ia sangat tertarik untuk melihat seperti apa hasil yang terjadi oleh keputusan Shadow Monarch. Para rulers berterima kasih kepada mereka berdua, Shadow Monarch dan Sung Ilwan.
Apakah ada yang bisa ia lakukan untuk membantu Sung Ilwan? Sung Ilwan mengatakan, bisakah utusan itu menghapus memorinya dari kehidupan sebelumnya? Sangat sulit bagi dirinya untuk berpura-pura di depan Jinwoo karena anaknya sangat cepat dalam membaca apa yang sedang terjadi. Dan ia ingin menjadi ayah yang normal, yang selalu khawatir akan anaknya. Karena bagi dirinya, Jinwoo bukan Shadow Monarch. Jinwoo adalah anak laki-lakinya yang berharga. Sambil merapal sihirnya, utusan itu mengatakan, setelah Sung Ilwan meninggalkan tempat ini, memori kehidupannya yang dahulu akan hilang sepenuhnya. Sung Ilwan tidak akan mengingat ini, tapi ia berharap Ilwan akan hidup dengan damai mulai dari sekarang. Di suatu tempat makan, terlihat ada acara penyambutan mahasiswa baru di sana. Jinho sangat gelisah, sampai kehilangan nafsu makan. Ia tidak pernah ikut dalam acara yang seperti ini sebelumnya. Ia tidak tahu mengapa dirinya merasakan hal seperti ini. Dirinya, anak kedua dari keluarga konglomerat, hidup dengan berkecukupan. Tapi tempat seperti ini membuat dirinya bernostalgia, seperti ia pernah di sini sebelumnya. Seorang senior menghampiri Jinho dan berkata, Jinho dapat menganggapnya sebagai teman. Tapi Jinho harus berhati-hati terhadap senior yang lain. Mereka mempunyai senior yang sangat menakutkan di jurusan mereka. Senior itu bukan orang yang suka menindas juniornya atau semacamnya, tapi senior itu lebih berkarismatik yang membuat siapapun takut berdiri di dekatnya. Chae-in pelari yang sangat terkenal adalah senior itu. Tak lama berselang, senior yang terkenal itu datang. Semua mahasiswa menyambutnya dengan hormat. Mereka memanggil senior itu dengan nama Jinwoo. Tiba-tiba Jinwoo duduk di meja mereka, membuat senior itu meninggalkan Jinwoo berdua dengan Jinwoo. Jinwoo menawarkan Jinwoo untuk minum. Jinwoo berpikir kalau isi gelas itu soju, dan tetap meminumnya walaupun dirinya sangat lemah terhadap alkohol. Jinwoo tersadar kalau minuman itu bukan soju, tapi soda. Jinwoo mengatakan Jinwoo tidak dapat minum alkohol, jadi soda yang akan mereka minum dengannya. Dan, Jinwoo, jangan memanggil dirinya senior. Itu membuat dirinya sedih. Panggil saja Jinwoo mulai dari sekarang. Tapi Jinwoo menolak hal itu awalnya. Tapi karena dirinya sungkan terhadap seniornya, Jinwoo mulai memanggil senior itu dengan nama Jinwoo. Jinwoo merasakan sebutan itu terasa tidak asing baginya. Mereka seperti kawan yang sudah lama mengenal satu sama lain. Setelah beberapa waktu, terlihat Jinwoo sedang berada di lingkungan rumah sakit universitas. Ia meminta Jinho untuk mengabsenkan dirinya untuk kelas sore, karena ada sesuatu yang harus ia lakukan. Saat mereka berdua berpapasan, Joo-hee memanggil Jinwoo dan mengatakan, apakah mereka pernah bertemu sebelumnya? Jinwoo mengatakan tidak, dan terus berjalan meninggalkan Joo-hee. Pertemuan itu akan menjadi yang pertama dan sekaligus yang terakhir bagi mereka berdua. Di rumah sakit universitas, terlihat Pak Go sedang terbaring sakit di sana. Saat dokter melihat botol di atas meja, ia bertanya benda apa itu kepada Pak Go. Pak Go mengatakan, seorang pria muda datang untuk memberikan benda itu dan pergi. Sangat mengagumkan, para penjaga menjaga ruangan ini dengan ketat, tapi orang itu dapat meninggalkan botol itu di sini tanpa seorang pun menyadarinya. Tapi, lebih sulit untuk mempercayai apa yang orang itu katakan kepada dirinya. Orang itu mengatakan, di masa lalu ia bertarung melawan monster dengan dirinya. Dan sekarang orang itu datang untuk memberikan ini sebagai tanda terima kasih untuk waktu itu. Kemudian orang itu menghilang begitu saja tanpa jejak, seperti ia tidak pernah ada sebelumnya. Dari apa yang orang itu katakan, bila dirinya meminum apa yang ada di dalam botol itu, dirinya akan membaik, tubuhnya akan sepenuhnya dipulihkan. Ia lelah akan semua ini. Apa yang akan terjadi bila yang orang itu katakan tidak benar? Ia akan bertanya satu pertanyaan kepada dokter. Bila dirinya tidak meminum ini, berapa lama waktu yang tersisa bagi dirinya untuk hidup? Dokter hanya bisa terdiam tanpa bisa berkata apa-apa. Bila sesuatu yang salah terjadi setelah dirinya meminum isi botol ini, tolong ukir tulisan di atas nisannya. Chairman Go Gun-hee bertarung sampai nafas terakhir tanpa menyerah sedikit pun terhadap penyakitnya dan dikubur di sini. Setelah habis meminum isi botol itu, Pak Go meminta dokter meninggalkan dirinya. Setelah beberapa saat Pak Go beristirahat, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan tubuhnya. Secara perlahan, Pak Go merasakan tubuhnya membaik. Sambil melihat ke jendela, Pak Go berkata,
Sepertinya sinar matahari masih terlalu hangat untuk musim dingin menghampiri dirinya. Dirinya bernama Antares. Ia adalah yang pertama dan yang terkuat di antara para monark yang terlahir dari kegelapan. Ia adalah raja para naga dan juga simbol dari ketakutan dan kehancuran. Mereka yang mengenal dirinya akan memanggil ia dengan sebutan Raja Naga dengan tunduk dan hormat. Tapi pada suatu hari, saat ia sedang bersembunyi di celah dimensi dan bersiap untuk menyerang bumi dengan 10 juta pasukannya, ia membuka matanya dan mendapati dirinya berada di dalam tubuh seorang manusia. Antares merasa kalau tubuh manusia ini lemah dan begitu menyedihkan. Manusia ini bernama Sung Jinwoo. Manusia muda ini adalah hunter tingkat E di negara Korea. Meskipun manusia ini lemah, ia sudah dibangkitkan menjadi seorang hunter. Manusia ini berulang kali hampir mati, tapi tidak menyerah menjadi seorang hunter. Semua karena ibunya yang sakit. Ia bisa dengan mudah menyembuhkan ibu Jinwoo dengan sihirnya. Saat Antares mengangkat handphone, terdengar seseorang menanyakan di mana ia berada. Ia akan telat lagi bila tidak segera datang. Terlambat adalah perilaku datang melebihi waktu yang sudah ditentukan karena kegagalan seseorang untuk tepat waktu. Dengan kata lain, apakah wanita yang menelponnya berani untuk bertanya, yang terhebat Raja Naga, bila ia akan melakukan sesuatu yang menggambarkan tidak kompeten? Ia tidak dapat membiarkan hal semacam itu terjadi. Antares memfokuskan pikirannya agar ia dapat menemukan tempat di mana wanita sombong itu berada. Tiba-tiba Antares sudah di belakang wanita itu, membuat wanita itu terkejut setengah mati. Dengan tatapan tajam, Antares bertanya, apakah ia terlambat? Wanita itu menjawab tidak. Saat orang-orang menyapa, Antares berpikir kalau mereka semua adalah bawahannya. Lalu Antares meminta kopi kepada orang itu, tapi orang itu mengatakan kalau semua kopinya baru saja habis. Dengan cepat Antares menyambar kopi yang ada di tangan orang itu dan meminumnya. Sambil tertawa jahat, Antares berkata, yang kuat mengambil dari yang lemah. Itu adalah cara hidup mereka sebagai seorang monark. Semua orang yang melihat itu berpikir kalau Jinwoo sedikit aneh hari ini. Tatapan matanya menyeramkan. Kehadirannya membuat bulu kuduk merinding. Saat Juhe memanggil, Antares berpikir, mengapa semua manusia begitu berisik? Pak Song berkata, ia akan menjadi pengambil keputusan dan pemimpin dari parti ini. Apakah semua orang setuju? Semua orang tampak senang dan setuju karena Pak Song Hunter tingkat tertinggi di antara mereka. Saat mereka bersiap untuk masuk gates, Antares berpikir gates itu terlihat sedikit mencurigakan. Semua gates yang muncul di bumi diciptakan oleh para rulers. Tapi mengapa ia bisa merasakan energi monark terpancar dari dalam gates itu? Ia akan masuk dan menyelidiki hal itu. Di dalam gates, walaupun Antares menggunakan tubuh Jinwoo, ia dapat dengan mudah membantai semua monster yang muncul di hadapannya. Setelah semua monster dikalahkan, Antares memerintahkan agar semua mengikuti jalan yang dipilihnya. Saat Hunter Song menyarankan agar voting untuk menentukan jalan mana, Antares langsung membuat pingsan Hunter Song. Antares mengatakan, siapa lagi yang ingin melakukan voting untuk ini? Sepertinya kalian semua bersedia mengikuti dirinya. Setelah berjalan berjam-jam, sampailah mereka semua di depan suatu pintu yang besar. Antares berpikir, sepertinya mereka semua gelisah. Ia setuju kalau tempat ini tampak berbahaya. Ia dapat merasakan energi yang menakutkan dari dalam ruangan itu. Lalu Antares mencengkram salah satu hunter dan melemparkannya ke dalam. Melihat tidak ada yang terjadi, Antares mengajak mereka untuk masuk ke dalam. Saat mereka berada di dalam, mata mereka tertuju pada satu patung yang berukuran besar. Mereka pikir patung itu adalah bosnya. Tapi Antares malah menunjuk kepada patung yang memegang tablet. Saat mengetahui semua orang tidak mengerti tulisan tablet itu, Antares berpikir, mereka semua bodoh. Mengapa tidak ada seorang pun dapat membaca sesuatu yang mudah itu? Antares mengatakan, perintah dari kuil Chartenon. Saat Juhe memegang bahunya, Antares langsung menepis tangannya. Mata patung raksasa itu melirik dan menyala, lalu mengeluarkan laser dari matanya. Melihat itu, Antares langsung maju dan menahan serangan itu dengan badannya. Antares membalas dengan menyerang balik. Dengan satu serangan saja, patung raksasa itu dikalahkan. Antares mengatakan, apakah mereka berani melawan dirinya hanya dengan kekuatan sekecil itu?
ia akan menunjukkan arti kekuatan yang sesungguhnya. Saat semua patung bergerak untuk menyerang, Antares dengan semangat langsung maju dan menghajar semua patung itu. Setelah Antares mengalahkan semua patung tanpa sisa, sang arsitek terbangun dan berkata, "Siapa dirimu? Kamu telah merusak semua rencananya." Antares langsung melemparkan tombak, dan dengan satu serangan itu sang arsitek dikalahkan. Antares mengatakan, dirinya tidak datang ke sini untuk berbicara dengan yang palsu. Yang ia cari adalah orang yang merancang dari balik bayangan. Tunjukkan dirimu, pengecut. Patung raksasa itu kembali bergerak, dan terdengar suara, Monarch of Destruction. Kita ditakdirkan untuk bertemu seperti ini. Ia akan mengakhiri takdir hubungan mereka di sini, untuk selamanya. Antares mengatakan, ia suka mendengar itu. Pertarungan mereka tidak akan berakhir dengan mudah. Tiba-tiba Jinwo terbangun dan membuka matanya. Ternyata semua itu hanya mimpi. Dirinya bernama Lee Se-hwan, seorang detektif baru di kepolisian. Ia mendengar ada rumor yang beredar saat ia masih di unit patroli dan setelah ia dipindahkan ke unit kriminal. Banyak yang mengatakan ada seorang detektif di unit kriminal yang mendapatkan julukan hantu. Orang itu mempunyai naluri untuk menyelesaikan kasus kriminal apapun, termasuk kasus yang beku. Bahkan kriminal paling licik menjadi domba jinak di hadapan si hantu. Seorang senior menyambut Se-hwan dan memberikannya segelas kopi. Se-hwan mengatakan, apakah benar ia akan bekerja dengan detektif Sung Jin-woo? Senior itu mengatakan, mungkin yang Se-hwan maksud si hantu. Hanya ada satu alasan sebutan itu diberikan kepada Jin-woo, karena orang itu tidak dapat ditebak dan lain-lain. Tak lama berselang, Jin-woo datang dan langsung membawa Se-hwan pergi bersamanya. Se-hwan bertanya, kemana Jin-woo akan membawa dirinya pergi? Jin-woo menjawab, mereka akan menangkap orang jahat. Setelah beberapa hari berlalu, semua orang bertanya-tanya apa yang terjadi dengan Se-hwan. Seseorang mengatakan, ia pergi seharian menangkap orang bersama Jin-woo. Saat Jin-woo sedang asik mengobrol bersama Igris, tiba-tiba ada kegaduhan yang menarik perhatian Jin-woo. Tampaknya ibu itu tidak terima kalau anak perempuan ditemukan bunuh diri di rumahnya. Kemudian Jin-woo menghampiri mereka dan melihat berkas yang ada. Wanita itu ditemukan mati kehabisan darah di dalam bathtub disebabkan luka di pergelangan tangannya. Pisau yang digunakan untuk memotong lengannya ditemukan dalam kamar mandi. Tidak ada sidik jari orang lain yang ditemukan selain milik wanita itu. Wanita itu mempunyai watak yang ceria, tapi baru diketahui kalau wanita itu mengalami depresi. Setelah melihat berkas itu, Jin-woo mengatakan, sepertinya tidak ada yang aneh dari laporan itu, tapi ia akan pergi mengecek lagi untuk berjaga-jaga. Saat malam hari, Jin-woo datang ke rumah wanita itu. Saat ia tiba di kamar mandi, Jin-woo langsung mengekstrak menggunakan darah yang ada di sana. Wanita itu dibangkitkan menjadi pasukan bayangan. Jin-woo mengatakan kepada wanita itu agar jangan takut. Wanita itu sudah terbebas dari rantai kehidupan dan kesakitan. Jin-woo bertanya apakah dia membunuh dirinya sendiri. Wanita itu menjawab, iya. Jin-woo bertanya lagi, apa alasannya? Wanita itu menjawab, lalu Jin-woo menghampiri rumah ayah wanita itu. Jin-woo memperkenalkan dirinya sebagai polisi yang menyelidiki kasus kematian putrinya. Jin-woo mengajak orang itu pergi karena ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Jin-woo bertanya, apakah ada yang menaruh dendam kepada putrinya? Orang itu menjawab, tidak ada sama sekali. Putrinya seorang yang ceria. Ia tidak dapat melupakan fakta kalau putrinya sudah tiada. Walaupun putrinya bukan anak kandungnya, tapi ia mencintai putrinya seperti anak kandungnya sendiri. Jin-woo mengatakan, saat ia melihat-lihat barang milik putrinya, ia menemukan rekaman suara. Dari rekaman suara itu terungkap kalau putrinya menjadi korban penyiksaan yang dilakukan oleh ayah tirinya dari sejak ia kecil. Walaupun putrinya sudah pergi jauh, ia terus mendapatkan pesan kalau ayah tirinya selalu merindukannya. Karena itu, putrinya melakukan bunuh diri. Raut muka orang itu langsung berubah setelah tahu kalau semua itu disebabkan olehnya, terungkap melalui rekaman suara itu. Jin-woo mengatakan ia akan memberikan dua pilihan. Yang pertama, orang itu mengakui semua kejahatannya dan menyerahkan diri ke kantor polisi. Yang kedua, kejahatan yang dilakukannya akan dibayar dengan nyawanya. Bukannya menyesali perbuatannya, orang itu malah berniat untuk menyogok Jin-woo dengan uang.
Jinwo menjadi marah dan berkata, tempat yang mereka duduki saat ini bukanlah di dunia yang orang itu ketahui. Mereka ada di dimensi yang lain yang dirinya ciptakan sementara. Di sini adalah dunia orang mati, di mana yang hidup tidak dapat kemari tanpa izin dari dirinya. Dunia ini akan menjadi penjara bagi orang itu. Orang itu berkata, ia tidak mengerti apapun yang Jinwo katakan. Jinwo mengatakan, coba ingat baik-baik. Apakah orang itu ingat bagaimana dia bisa ada di tempat ini? Orang itu baru mulai menyadari. Ia tidak ingat sama sekali bagaimana dirinya bisa ada di sini. Kalau dipikir-pikir hanya dirinya dan Jinwo yang ada di tempat ini, dirinya pasti bermimpi. Saat orang itu melarikan diri, sebuah bayangan mengejar orang itu. Lalu bayangan itu mulai menusuk dan mencabik-cabik orang itu sampai mati. Ternyata bayangan itu adalah putri tirinya yang sudah mati. Lalu bayangan itu meminta tolong satu hal lagi kepada Jinwo. Keesokan harinya, Jinwo memberikan sebuah kotak hadiah kepada ibu Jinny. Jinwo yakin kalau Jinny putrinya ingin agar kotak itu diantarkan ke ibunya. Jinwo berpikir, bila Jinny tidak menerima pesan dari ayah tirinya, mungkin Jinny dapat merayakan ulang tahun itu bersama ibunya. Jinho menyatakan niatnya kalau ia akan segera melamar Jin-ah. Mendengar itu, Jinwoo hanya bisa terkejut dan diam 1000 bahasa. Jinho mengatakan dirinya serius, ia akan melamarnya hari ini. Apa yang Jinwoo pikirkan, apakah Jin-ah akan menyukai cincin ini? Jinwoo menjawab, ia tidak tahu akan hal semacam itu. Jinho mengatakan sebenarnya ia sudah mempersiapkan banyak hadiah karena ia tidak tahu apa yang disukai oleh Jin-ah. Mereka juga sedang membangun gedung baru dengan perusahaan konstruksi keluarganya. Saat Jin-ah menyelesaikan izin prakteknya, Jin-ah dapat membuka kliniknya di sana. Jinwoo mengetahui harga bangunan itu dan membuat Jinho terkejut. Jinwoo mengatakan Jinho tidak perlu mencoba terlalu keras untuk mendapatkan perhatian Jin-ah. Jinho adalah orang yang baik, jadi tunjukkan saja siapa sebenarnya dirimu. Mendengar perkataan Jinwoo, membuat Jinho terharu dan segera memeluk Jinwoo. Sesampainya Jinwoo di rumah, ia disambut oleh Suho, anaknya dan istrinya, Hunter Cha. Hunter Cha berkata, mengapa Jinwoo pergi minum-minum kalau Jinwoo tidak dapat mabuk? Jinwoo menjawab, Jinho ingin mengatakan sesuatu, jadi ia pergi menemui dirinya. Jinwoo bertanya, apa yang Igris dan Belion perdebatkan? Ternyata Belion ingin Suho belajar pedang lebih dulu, tapi Igris ingin agar Suho berpendidikan lebih dulu. Di keesokan harinya, Jinwoo mendapatkan panggilan dari kepala polisi dan mereka bertemu di kantornya. Pak Woo berkata, ada rumor yang beredar kalau Jinwoo masih sibuk menyelidiki kasus polisi yang lain. Ia ingin Jinwoo menjaga jarak agar kolega yang lainnya tidak membenci dirinya, Hunter Sung. Jinwoo berkata, dirinya bukan lagi seorang hunter. Pak Woo sekarang adalah bosnya. Jadi Pak Woo tidak perlu terlalu formal dengan dirinya. Pak Woo bertanya, apakah Jinwoo tahu kalau ayah tiri dari wanita yang bunuh diri menghilang beberapa hari lalu? Jinwoo menjawab, dirinya tidak tahu apa-apa. Pak Woo berkata, semua kamera di sekitar rumah ayah tiri itu tiba-tiba tidak berfungsi saat orang itu menghilang. Jinwoo menjawab, sepertinya itu suatu kebetulan. Pak Woo mengatakan, bagaimanapun juga ia percaya sepenuhnya kepada Jinwoo. Tapi, bukan karena itu ia memanggil Jinwoo ke sini. Jinwoo bertanya, kalau begitu apa ini dan kenapa dirinya dipanggil ke sini? Pak Woo mengatakan, mungkin Jinwoo ingin tahu tentang hal ini. Ketua Asosiasi Hunter terdahulu, Pak Go, sedang dalam kondisi kritis. Di rumah sakit, di ruangan tempat Pak Go dirawat, Jinwoo mendatangi Pak Go. Saat melihat Jinwoo, Pak Go berkata, ia sangat senang bisa melihat Jinwoo lagi. Sebenarnya sudah lama dirinya mencari keberadaan Jinwoo. Jinwoo menawarkan Elixir of Life lagi kepada Pak Go. Melihat itu Pak Go mengatakan, ia sudah hidup cukup lama. Ia berterima kasih atas tambahan 10 tahun yang Jinwoo berikan padanya. Dengan itu, ia dapat menyelesaikan semua urusannya, dan itu sudah cukup baginya. Sebenarnya, ia memiliki satu permintaan lagi kepada Jinwoo. Hari di mana Jinwoo memberitahu dirinya kalau mereka bertarung bersama di dunia lain. Ia ingin agar Jinwoo menunjukkan dunia itu kepadanya. Ia ingin melihat dunia itu dengan matanya sendiri. Ia ingin tahu seperti apa dirinya di sana dan seperti apa Jinwoo di sana. Jinwoo mengatakan, ingatan itu mungkin tidak semenyenangkan untuk diingat lagi. Pak Go berkata, ia hanya ingin mengembalikan ingatannya yang hilang.
Kemudian Jinwoo mengembalikan semua ingatan Pak Go di dunia yang lama. Ingatan Pak Go mulai kembali satu persatu. Di saat ia pertama kali bertemu Jinwoo, penyerangan di Pulau Jeju, saat Jinwoo membentuk Ajin Guild, saat Pulau Jeju diselesaikan, menahan Jinwoo agar tidak meninggalkan Korea, rencana busuk ketua asosiasi Jepang, saat Pak Go melawan para monark, saat dirinya akan mati diserang para monark, dan saat terakhir dirinya bersama dengan Jinwoo. Mengingat itu semua membuat Pak Go berkata, ia bersyukur bisa bertemu kembali dengan Jinwoo. Suatu kehormatan baginya bisa bekerja sama dengan orang seperti Jinwoo. Walaupun tubuhnya menjadi dingin di tengah sinar matahari yang hangat ini, ingatan itu akan terus bersamanya dan menghangatkan dirinya. Jinwoo mengatakan, beristirahatlah dengan tenang, Pak Go. Dirimu sudah berkorban untuk melayani banyak orang. Itu membuat dirimu menjadi seorang pahlawan juga. Dalam perjalanan pulang, Jinwoo mendapatkan telepon dari Hunter Cha. Hunter Cha mengatakan, Suho, anak mereka, sedang terbang. Jinwoo mengatakan, agar Hunter Cha jangan khawatir. Itu bukan masalah. Ia akan mengajarkan Suho semuanya, dimulai dengan terbang. Saat musim gugur datang, musim dingin mengikuti, dan musim gugur kembali lagi. Semuanya mempunyai awal dan akhir. Setelah mencapai akhir, akan ada permulaan yang baru. Tapi sepertinya musim dingin masih jauh dari rumah mereka. Beru mengingat kembali bagaimana dirinya terlahir di dalam koloni semut di Pulau Jeju. Ia terlahir untuk menjadi mesin pembunuh. Makhluk hidup yang lain melihat dirinya dengan rasa takut. Dan itu saat ia pertama kali dirinya bertemu dengan seseorang yang tidak takut kepadanya. Entah sudah berapa lama sejak hari itu berlalu, dan sekarang ia bertemu lagi dengan manusia yang tidak takut kepadanya. Beru bertanya, mengapa raja kecil selalu mengikuti dirinya? Igris menjawab, sudah jelas kalau raja kecil menyukai dirinya. Beru adalah semut yang lebih besar dari manusia dan dapat berjalan dengan 2 kaki, terbang, dan dapat berbicara. Tidakkah seorang anak kecil akan melihat kalau Beru sangat menarik? Sepertinya Beru baru menyadari hal itu. Kemudian Beru memerintahkan untuk mengubah patung yang akan menjadi peringatan ulang tahun Jinwoo yang ke-32. Dengan beberapa perubahan mereka yakin kalau patung itu akan menjadi lebih megah dari sebelumnya. Suatu hari di rumah Jinwoo, terlihat beberapa orang sedang mengintai rumah itu dari jauh. Orang-orang itu ternyata dari organisasi kriminal yang dihancurkan oleh Jinwoo. Mereka semua berencana untuk balas dendam dengan membunuh Jinwoo beserta seluruh keluarganya. Saat para penjahat itu baru masuk sampai pekarangan rumah, Beru sudah menunggu mereka semua. Beru mengatakan, raja kecil baru saja tertidur lelap. Ia tidak akan membiarkan penyusup mengganggu tidur siang sang raja kecil. Waktu pun berlalu, para pasukan bayangan bekerja keras untuk memodifikasi patung sesuai dengan arahan Beru. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba, patung itu sudah selesai. Mereka semua bersorak gembira melihat patung yang berdiri kokoh di hadapan mereka. Saat mereka semua sedang merayakan, raja kecil sudah ada di dalam dunia mereka. Semua terdiam, terkejut akan kehadiran raja kecil di tengah-tengah mereka. Beberapa tahun kemudian, Hunter Cha dipanggil ke sekolah Suho karena gambar yang dibuat oleh anaknya. Guru sekolah itu mengatakan, saat Suho diminta untuk menggambar temannya, itulah gambar yang ia buat. Gambar selanjutnya adalah saat Suho menggambarkan keluarganya. Dan di gambar terakhir, saat Suho menggambarkan rumahnya dan keluarganya. Pada awalnya, pihak sekolah berpikir kalau Suho mengalami penyiksaan. Tapi Suho terlihat sangat ceria dan senang, jadi teori itu tidak masuk akal. Jadi mereka pikir kalau Suho mempunyai bakat seni yang tidak biasa. Di kantor polisi, semua orang menyelamati Jinwoo atas kenaikan pangkatnya menjadi kapten di kepolisian. Sehwan berkata, Jinwoo sudah berulang kali menolak kenaikan pangkat, tapi kali ini ia menerimanya. Apakah Jinwoo berambisi untuk pangkat dan mendapatkan uang lebih banyak sekarang? Jinwoo berpikir, apakah Sehwan akan percaya bila ia memberitahu dia kalau dulu ia sudah mempunyai uang melebihi perusahaan besar saat dirinya lebih muda darinya? Malam hari saat Jinwoo di rumahnya, terlihat mereka berdua sedang berbicara tentang apa yang terjadi dengan gambar yang dibuat Suho di sekolahnya. Hunter Cha berkata, sepertinya anak-anak lain takut kepada Suho.
Ia mendengar kalau mereka menjadi pucat saat Suho berada di dekat mereka, meskipun Suho tidak pernah berbuat kasar atau berteriak kepada mereka. Jinwo berpikir, mungkin anak-anak yang lain menghindari Suho karena mereka dapat merasakan bayangan kematian di sekitarnya. Satu-satunya alasan mengapa kekuatan itu tidak menyebabkan bencana karena kekuatan itu dikontrol oleh dirinya. Awalnya, itu adalah senjata mematikan yang disembunyikan Sang Absolut di dalam pelayannya yang paling setia untuk memusnahkan semua yang sudah diciptakan. Bila kekuatan monark yang Suho wariskan bertumbuh di dalamnya, Suho tidak akan dapat hidup dengan normal. Dirinya akan menekan kekuatan itu, setidaknya sampai Suho tumbuh dewasa dan dapat mengontrol kekuatan itu dengan sempurna. Jinwo mengatakan, ia akan menyegel kekuatan Suho dan menghapus semua memorinya dengan pasukan bayangan, setidaknya sampai ia dapat hidup berdampingan dengan manusia di dunia ini. Lalu Jinwoo memanggil Beru dan menunjukkan gambar yang dibuat oleh Suho. Saat Beru melihat gambar itu, ia menangis dan terharu melihat apa yang dibuat oleh Suho. Sambil menuju ke kamar Suho dan bertetesan air mata, Beru berkata, apakah ia boleh mengucapkan selamat tinggal kepada raja kecil mereka? Raja kecilku, dirinya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal mewakili seluruh pasukan bayangan. Suatu kehormatan bisa melayani raja kecil. Ia berharap Suho baik-baik saja sampai mereka bertemu lagi. Jangan malas untuk belajar saat dirinya tidak ada, dan jagalah kesehatan, raja kecil. Lalu Jinwo mendekatkan tangannya, menghapus semua memori Suho dan menyegel kekuatannya. Waktu berlalu dengan cepat. Sekarang Suho akan menjalani kehidupannya sebagai anak sekolahan. Sekolah menengah ke atas adalah tempat di mana hanya yang terkuat bisa bertahan. Hanya dibutuhkan sekali lihat untuk mengetahui posisi mereka. Mereka menyadari dengan cepat siapa yang akan menjadi kawan dan siapa yang akan menjadi suruhan. Tapi murid yang berambut merah yang bernama Lee merasa kalau Suho akan menjadi masalah. Dan saat Suho menatap balik, Lee merasa kalau Suho menantang dirinya. Lee tidak suka kepada Joe karena mencoba menahan dirinya. Lalu Lee menghajar Joe habis-habisan hingga babak belur. Joe mengatakan, Suho adalah yang terkuat di sekolahnya yang lama. Suho adalah seseorang yang tidak dapat dikalahkan meskipun mereka semua mengeroyoknya. Ia takut kalau sesuatu yang buruk akan terjadi di sini, jadi ia mencoba menghentikan Lee melakukan itu. Tapi Lee terus menghajar Joe dan mengatakan, apakah Joe ingin macam-macam dengannya sekarang? Bila Suho sekuat itu, mengapa ia tidak pernah mendengar apapun tentangnya? Tiba-tiba Suho muncul dan berkata, bila seseorang bertanya, beritahu mereka kalau kamu yang menghajar mereka, Joe. Seperti yang sudah pernah terjadi dulu. Dari apa yang terjadi, ini akan terlihat sebagai pembelaan diri. Joe mengatakan baik, ia akan berkata seperti yang Suho perintahkan. Lalu Suho maju menendang salah satu murid itu, dan menendang juga murid yang lainnya. Lee tidak tinggal diam, dan langsung menyerang Suho. Suho menahan pukulan Lee dan menepis dengan kakinya. Lalu sebuah tendangan Suho mendarat telak di dagu Lee, membuat semua murid berandalan itu pingsan. Suho berkata, semuanya sudah dibereskan, ia akan menyerahkan urusan ini kepada Joe untuk diselesaikan. Setelah kejadian itu, sebuah rumor beredar di sekolah kalau Joe menghabisi para berandalan itu sendirian. Hidup terasa membosankan. Untuk beberapa alasan, Suho merasa kalau ada hal yang menarik dan menyenangkan yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Saat Suho ingin keluar kelas, pintunya tidak bisa terbuka. Ia merasakan kalau sesuatu yang aneh terjadi, semua tampak sepi tidak seperti biasanya. Saat Suho melihat keluar, semua tidak ada yang bergerak, seakan waktu berhenti. Ia tidak tahu apa yang menyebabkan itu terjadi. Sebuah gate terbuka di hadapannya. Suho tidak tahu benda apa itu. Apa yang harus dilakukannya dalam situasi seperti ini? Ia teringat perkataan ibunya, kalau Suho sama seperti ayahnya. Ia berpikir, apa yang akan dilakukan ayahnya dalam situasi yang seperti ini. Lalu Suho memutuskan untuk masuk ke dalam gate itu. Saat Suho sudah di dalam, ia bertanya-tanya, tempat apakah ini? Lalu gate itu menghilang. Suho tidak punya pilihan lain, dirinya harus terus maju. Ternyata tempat itu penuh dengan senjata. Dan saat Suho tidak sengaja menyentuhnya, sebuah layar muncul. Ia merasa seperti berada di dalam sebuah game. Apakah dirinya harus memilih sebuah senjata dahulu? Sepertinya senjata yang dapat dipilihnya terbatas dan disesuaikan dengan levelnya.
Mungkin ia dapat memilih senjata yang lebih bagus saat dirinya naik level. Apakah senjata yang berada di pojokan itu tidak berguna? Sepertinya tidak ada seorang pun yang akan memilih senjata yang terlihat lemah seperti ini. Suho melihat kalau ada sarung tangan di deretan itu. Suho berpikir, sepertinya sarung tangan akan menyenangkan untuk dicoba. Sebuah pedang adalah pilihan yang membosankan, jadi ia akan bermain menggunakan sarung tangan saja. Dirinya jadi sedikit lebih bersemangat. Saat Suho menyusuri lorong itu, ia melihat banyak sekali zirah kesatria di kiri dan kanannya. Tiba-tiba salah satu zirah itu bergerak dan menyerang Suho dengan pedangnya. Beruntung Suho dengan cepat menangkis serangan itu dengan sarung tangannya dan langsung menyerang zirah itu sampai hancur. Suho berpikir, apakah zirah itu dapat bergerak? Bukankah ada banyak zirah selama ia berjalan di sini? Ternyata Suho sudah dikepung oleh zirah itu dari segala sisi dan harus mengalahkan mereka semua untuk terus maju. Akhirnya Suho dapat mengalahkan zirah yang mengepungnya dan levelnya sudah menjadi 19 sekarang. Suho berpikir, jadi ia dapat naik level dan bertambah kuat bila mengalahkan monster. Ini terasa seperti sebuah game. Pasti ada alasan mengapa dirinya bisa mengalahkan mereka semua saat ini, walaupun ia cukup kewalahan saat pertama kali. Bagaimanapun juga, level monster itu lebih tinggi darinya. Bagaimana ia bisa mengalahkan mereka pada saat baru level 1? Apakah semua karena kekuatan sarung tangan ini? Dirinya ingin terus bertambah kuat. Saat Suho membuka pintu itu dan masuk ke dalamnya, ia melihat sebuah tahta dengan kesatria hitam yang duduk di atasnya. Saat melihat kesatria itu, Suho berpikir, apakah kesatria itu bosnya? Kesatria itu tampak jauh lebih kuat darinya. Perlahan kesatria itu bangun dan mengambil pedang yang ada di sampingnya seakan bersiap untuk bertarung. Suho berpikir dirinya harus menyerang duluan. Belum sempat Suho menyerang, kesatria itu sudah berada di depannya. Dengan satu serangan, Suho dimusnahkan. Suho membuka matanya dan terbangun. Suho tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Bagaimana mungkin dirinya masih hidup? Sepertinya ia kembali di tempat pertama kali ia masuk. Sepertinya ia harus menyusuri jalan yang sama lagi. Satu dari obor itu mati, ia yakin melihat 3 obor menyala saat ia masuk pertama kali. Sepertinya itu bukan kebetulan. Sejak dirinya sudah naik level, ia akan mengganti senjatanya. Ia harus berhati-hati sekarang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi bila ketiga obor itu mati. Suho gagal lagi di percobaannya yang kedua. Suho melihat kalau hanya tinggal 1 obor lagi yang tersisa. Sepertinya ia hanya mempunyai 3 kali kesempatan. Suho berguling-guling saking putus asanya. Kesatria hitam itu terlalu kuat. Sepertinya perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Semua ini membuat dirinya frustasi. Pada saat ini dirinya tidak mungkin mengalahkan kesatria itu. Saat Suho melihat salah satu pedang replika itu, ia sadar kalau pedang itu yang digunakan kesatria itu. Bila kesatria itu menggunakan yang asli, berarti kesatria itu mempunyai level yang jauh lebih tinggi darinya. Bila itu masalahnya, ia akan menaikkan level lebih tinggi sebelum menghadapi kesatria itu. Ia akan lebih berhati-hati kali ini. Tampaknya, para kesatria terus dibangkitkan tanpa ada batasan. Ia hanya perlu terus mengalahkan semua kesatria itu sampai dirinya mencapai level yang cukup tinggi untuk menghadapi kesatria hitam. Tiba-tiba Suho mendapatkan notifikasi saat naik level. Dirinya mendapatkan quest pergantian job. Tentu saja Suho menerima quest itu. Quest pergantian job dimulai. Ia akan mendapatkan poin selama dirinya bertahan hidup. Poin itu dibutuhkan untuk mendapatkan job yang lebih tinggi tingkatnya. Dapatkah Suho bertahan selama mungkin? Dan job apakah yang akan Suho dapatkan? Quest kenaikan job telah dimulai. Suho harus bertahan selama mungkin, atau mengalahkan semua monster yang ada. Suho berpikir, ia akan menghabisi semua musuh yang ada dan mendapatkan poin sebanyak mungkin. Bila beruntung, dirinya akan mendapatkan kenaikan job yang signifikan. Di tengah-tengah pertarungan, Suho berpikir sepertinya tidak akan efisien bila menyimpan semua senjata yang dibawanya. Ia akan membuang senjata itu satu persatu. Seorang pria sejati hanya akan menggunakan tangannya untuk bertarung.
Setelah semua monster dikalahkan, Suho mendapatkan notifikasi dari sistem. Berdasarkan poin promosi yang ia dapatkan, Suho mendapatkan kenaikan job. Job akan diberikan sesuai analisa dari aksi player. Kelas yang Suho dapatkan adalah Martial Artist. Waktu bertahan Suho melebihi ekspektasi. Poin tambahan akan diberikan. Health yang tersisa melebihi 50%. Ekstra poin akan diberikan. Semua musuh dikalahkan. Ekstra poin akan diberikan. Job Suho akan dirubah. Dari Martial Artist menjadi Soul Striker. Suho berpikir, sepertinya ini masih belum cukup. Untuk mengalahkan kesatria hitam itu, ia harus bertambah lebih kuat. Ia akan terus mengalahkan monster yang terus dibangkitkan sampai ia merasa cukup. Setelah beberapa lama, Suho mendapatkan beberapa equipment yang menaikkan statusnya. Kali ini, ia akan melawan kesatria hitam itu lagi. Suho level 70, kali ini ia yakin bisa mengalahkan kesatria hitam itu. Pertarungan pun dimulai, dengan Igris memberi serangan pertama. Suho tampak bisa mengimbangi semua pergerakan dan serangan dari Igris. Setelah beberapa pertukaran serangan, Suho berpikir kalau ini masih belum cukup. Ia harus bergerak sedikit lebih cepat. Igris berpikir, Raja Kecil bahkan belum mencapai potensi penuhnya, tapi ia sudah menjadi sekuat ini. Suho berpikir, sekarang dirinya melawan kesatria hitam setelah ia naik level. Ia melihat kalau kesatria lebih kuat dari apa yang ia perkirakan. Dibandingkan kesatria biasa yang sebelumnya, kemampuan kesatria hitam ada di level yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kesatria hitam itu sangat luar biasa. Tapi bila kesatria hitam itu luar biasa, dirinya juga sama. Ia tidak tahu aturan dalam game ini, tapi ketika ia diberikan status tambahan ketika ia naik level, membuat dirinya dapat mengalahkan musuh dengan lebih mudah. Semua statusnya bertambah 1 setiap kali ia naik level. Bila ia menambahkan semua status tambahan, levelnya sekarang bukanlah 70, mungkin ia level 110 sekarang. Igris yang dihajar habis-habisan oleh Suho berpikir, potensi Raja Kecil sangat menakjubkan. Sebagai keturunan dari Shadow Monarch, orang yang hampir menyamai entitas dewa, dan sebagai Hunter rank S dari masa lalu yang terlupakan, terlihat jelas sekali kalau Suho mewarisi kekuatan dan bakat ayahnya. Sangat menakjubkan melihat Raja Kecil bertumbuh sangat kuat, tanpa mengetahui bagaimana cara menggunakan potensi sepenuhnya. Raja Kecil yang terhormat, dirinya yang bernama Igris, dengan rendah hati mengakui kekalahannya. Setelah mengalahkan kesatria hitam itu, Suho terlihat sangat gembira, dan sebuah portal muncul di belakangnya. Suho berpikir kalau portal itu adalah jalan keluar baginya. Tapi saat ia masuk melewati portal itu, Suho dikejutkan ternyata portal itu bukan jalan keluar. Sepertinya ia akan bertarung lagi di tempat ini. Suho langsung disambut oleh anjing berkepala 3, Cerberus. Saat Cerberus melihat Suho, ia teringat lagi akan Jinwoo, yang juga pernah melawan dirinya. Dengan gemetar, Cerberus pergi meninggalkan Suho tanpa perlawanan. Setelah Suho melewati pintu yang ada di depannya, Suho tiba di Demon Castle lantai pertama. Pasukan demon yang sangat banyak sudah menunggu dirinya. Saat Suho melawan para demon, dalam sekejap semua demon yang mengepungnya dikalahkan tanpa Suho bersusah payah. Suho di lantai 10 Demon Castle. Suho di lantai 20. Suho di lantai 30. Saat Suho sampai di lantai 50, ia berpikir, mengapa setiap monster yang ia temui sangat lemah? Bahkan dirinya bisa mengalahkan bos dengan satu serangan. Semuanya jadi terasa tidak menyenangkan. Apakah dirinya terlalu berlebihan naik level saat akan melawan kesatria hitam? Walaupun tempat ini besar, sepertinya dirinya dapat menyelesaikan setiap lantai 1 jam bila ia terus bergerak. Saat Suho tiba di lantai 100, ia disambut oleh Esil dan penjaganya. Saat Suho akan menyerang, Esil menghentikan Suho dan berkata, bahkan untuk Shadow Monarch, datang ke sini adalah tantangan. Mereka tidak menyangka Raja Kecil akan sampai ke sini dengan semudah itu, bahkan tanpa membawa pasukan. Yang ia maksud, terakhir kali, Raja Kecil tidak sampai ke tempat ini. Tentu saja Suho kebingungan dengan perkataan Esil. Saat ini Suho ada di sana dengan ingatan yang masih tersegel oleh Jinwoo, ayahnya. Esil berkata, dirinya bernama Esil Radiru, anak perempuan tertua dari pemimpin Radiru Clan yang memimpin semua demon di dunia ini. Selamat datang di stage terakhir. Suho bertanya,
Apakah yang harus ia lakukan sekarang? Esil menjawab, sebenarnya stage ini disebut Demon King Baran, tapi dibatalkan setelah klan Radiru menjadi pemimpin yang terkuat dari semua demon. Mereka sudah mempersiapkan acara penyambutan untuk kedatangan raja kecil di sini. Pemimpin klan mengadakan jamuan mewah untuk menyambut raja kecil. Sambil menunjuk ke arah gate, Suho bertanya, bila ini adalah akhirnya, kalau begitu benda itu untuk apa? Esil menjawab, itu disebut dengan gate. Dengan itu dapat memindahkan seseorang ke dimensi lain, selain Demon Castle. Suho mengatakan, kalau ia akan langsung pergi saja. Esil bertanya, bagaimana dengan perjamuan mereka? Suho menjawab, ia tidak tahu apa yang menjadi makanan para demon, tapi ia juga belum cukup umur untuk minum-minum. Jadi tahan dulu perjamuan itu sampai dirinya cukup umur. Saat Esil mengucapkan selamat tinggal, tiba-tiba ia teringat lagi, Shadow Monarch juga mengatakan hal yang sama, tapi tidak pernah kembali lagi. Demon Castle sudah tidak terurus selama hampir 60 tahun sekarang. Mereka hanya meminta tolong kepada klan Radiru, hanya untuk membangun patung mereka. Sebelum pergi, Suho berkata, kamu yang bernama Esil dari Radiru Clan, ia akan mengingatnya sampai bertemu lagi. Esil tertawa kecil. Setidaknya Suho tidak salah menyebutkan nama klannya menjadi Radish Clan, tidak seperti Jinwoo, ayahnya. Sambil memasuki gate itu, Suho berpikir, apakah ini akan menjadi jalan keluarnya? Atau ini sebuah jebakan? Apakah mungkin semua ini belum berakhir? Suho langsung disambut monster semut yang tak terhitung jumlahnya. Ia sampai terdiam, ternyata ini belum berakhir. Setelah beberapa lama, semua pasukan semut itu dikalahkan. Suho berpikir, setidaknya melawan semut-semut itu membantunya naik level. Saat Suho memasuki ruangan itu, Suho bertemu dengan Beru. Suho pikir kalau hanya satu bos kecil saja di tempat ini. Tapi mengapa bos itu menangis? Sambil menangis, Beru langsung menyerang Suho. Pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi. Dan saat Suho menurunkan penjagaannya, Beru langsung menyerang balik. Tapi Beru menghentikan serangannya di saat-saat terakhir, membuat Suho bingung. Melihat Beru terdiam, Suho langsung menghajarnya. Kejadian itu terus terjadi berulang kali. Setiap Beru akan menyerang, serangannya selalu berhenti tepat di depan Suho. Melihat itu, Suho memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang balik. Sampai pada akhirnya Beru berkata, ia menurunkan penjagaannya. Beru terhuyung-huyung, lalu jatuh. Suho berpikir semut bersayap itu sangat mengerikan, tapi ada sesuatu yang aneh dengannya. Sepertinya semut itu menahan kekuatan penuhnya, selalu berhenti di saat-saat kritis, dan membiarkan dirinya terbuka untuk diserang. Dirinya tidak akan komplain karena ia hampir tidak bisa mengalahkan semut itu. Sebuah gate muncul lagi, Suho berharap kalau ia dapat pulang ke rumah. Selain itu, dirinya sudah tidak dapat naik level lagi. Saat Suho melewati gate itu, ada banyak dari berbagai jenis monster menunggu dirinya. Tanpa ragu, Suho langsung menyerang dan mulai mengalahkan monster itu satu persatu. Lalu muncul pasukan orc yang mengendarai wyvern. Suho harus beradaptasi dan bertarung melawan mereka di udara. Tiba-tiba, pasukan Titans datang untuk menghadang Suho, yang dipimpin oleh seorang Titans menyerupai ukuran manusia. Bos Titans itu berkata, sudah 30 tahun sejak ia bergabung dengan pasukan bayangan. Game ini terbuka untuk mereka yang dulunya dinilai sebagai musuh terkuat oleh sang raja. Karena ia diizinkan bergabung dengan bentuk ini, membuktikan kalau raja menilai dirinya sebagai petarung handal. Tapi ia takut kalau raja kecil tidak dapat menahan kekuatan penuhnya. Belum selesai bos Titans berbicara, Suho sudah menyerang duluan. Saat Suho sedang asik bertarung, tiba-tiba sebuah sihir mengenai dirinya. Ia merasakan tekanan yang luar biasa. Itu seperti dirinya ditekan ke bawah oleh kekuatan yang besar. Saat Suho melihat Tusk, Suho berpikir, pasti orang itu yang merapalkan sihir kepadanya. Kalau dipikir-pikir, kesatria hitam dan semut hitam mempunyai bentuk bayangan seperti itu. Yang berarti setiap bayangan itu adalah bos dari setiap stage. Yang perlu ia lakukan sekarang adalah menyingkirkan orang itu. Belum sempat Suho bangun, 3 naga bayangan sudah mengincar dirinya dan langsung menyemburkan api kepadanya. Sepertinya Suho masih bisa lolos dari serangan itu dan mulai mengalahkan naga itu satu persatu. Setelah semua naga dikalahkan, Suho berencana untuk mengalahkan orc penyihir itu, yang menurutnya paling menyusahkan dirinya. Tapi Tusk sudah mengantisipasi serangan Suho dengan merapalkan sihir api yang besar.
Tusk menyerang dengan kekuatan penuh. Beruntung Suho masih dapat menghindarinya. Serangan Tusk yang meleset itu mengenai gunung dan meledak meratakan semua yang ada di sekitarnya. Suho terkejut melihat sebegitu kuat serangan yang hampir saja mengenai dirinya. Tusk berkata, seperti yang dirinya perkirakan, tongkat barunya membuat ledakan menjadi lebih spektakuler. Mendengar itu, membuat Suho hanya bisa tertawa pasrah. Setelah Suho selesai mengalahkan monster-monster itu, ia dikepung lagi oleh pasukan bayangan. Bos Titan itu mengatakan, "Raja kecil, apakah kamu yakin dapat mengalahkan dirinya dengan kekuatan sekecil itu?" Belum selesai Bos Titan berbicara, Suho sudah melancarkan serangan kepadanya. Bos Centaur mengatakan, sejak bergabung dengan pasukan bayangan, ia telah mendedikasikan dirinya untuk berlatih secara keras dalam kesusahan, dan pada akhirnya, ia mencapai kedudukan ini. Mungkin namanya sudah terlupakan, dirinya akan meninggalkan kesan yang baik untuk membuktikan kesetiaannya untuk raja. Sama seperti Bos Titan, Suho menghajarnya sebelum Bos Centaur selesai berbicara. Suho berpikir, bila monster-monster itu terus muncul, dirinya akan kehabisan stamina. Ia membutuhkan kontrol yang lebih baik pada kekuatannya. Ia mesti mempertajam presisi dan memaksimalkan efektivitas. Hanya dengan itu, ia dapat sendirian memusnahkan seluruh pasukan monster. Dengan satu serangan, Suho mengalahkan semua pasukan bayangan di sekitarnya, terkecuali Tusk. Tusk menahan serangan Suho dengan pelindung sihirnya. Tiba-tiba, Suho sudah berada di belakang Tusk dan berkata, bila ini akhirnya, dirinya akan sangat kecewa. Pergi dari pandangannya bila kamu tidak mempunyai apapun lagi untuk ditunjukkan kepada dirinya. Dengan serangan terakhir itu, Tusk dikalahkan. Saat Suho mengalahkan semua pasukan bayangan, ia berpikir, statusnya tidak naik lagi, demikian juga dengan levelnya. Tapi setidaknya ia dapat memaksimalkan kekuatannya sekarang, semua berkat pengalaman bertarung yang ia dapatkan. Tapi saat Suho berpikir semua ini sudah selesai, Belion muncul di hadapannya. Saat Suho melihat kesatria itu, Suho berpikir kesatria itu sangat kuat. Mungkin jauh lebih kuat dari semut yang ia lawan sebelumnya. Suho berkata, ia ingin bertanya sesuatu sebelum mereka bertarung. Berapa persen dari seluruh pasukan yang sudah ia lawan sampai sekarang? Belion menjawab, bila Demon Castle dikecualikan, pasukan yang berkumpul di sini hanya 0,03% dari keseluruhan pasukan. Suho berkata, serius? Apa hanya segitu? Ia sudah mengalahkan sebanyak itu. Tapi Suho belum menyerah dan menantang Belion untuk bertarung. Belion berkata, kamu telah bertumbuh menjadi petarung handal, raja kecil. Suho berkata, mereka semua terus memanggil dirinya dengan sebutan raja kecil atau apapun itu. Ada apa dengan sebutan itu? Apakah itu ada hubungannya dengan dirinya hingga ia ditarik masuk ke dalam dunia ini? Dan mengapa dirinya hanya dipanggil raja kecil, bukan raja? Saat Suho menangkap cambuk Belion, ia berkata, cambuk ini mungkin banyak kegunaan, tapi apa yang terjadi bila dirinya menangkap cambuk ini? Suho langsung menyerang Belion dan membuat Belion terpukul mundur. Suho berkata, sepertinya kamu bukan bos di tempat ini. Suho yakin kalau kesatria itu bos palsu. Saat ia melihat ke atas, terlihat seekor wyvern sedang terbang di udara dan seseorang berada di atasnya. Lalu orang itu meloncat dan turun di hadapan Suho. Suho yakin kalau orang itu pasti bosnya. Saat orang itu mengeluarkan pisau, Suho berpikir ini pertama kali baginya menghadapi manusia sebagai lawan. Ia berharap dapat berbicara dengannya. Lalu Suho memanggil orang itu, tapi orang itu terdiam tidak berbicara. Lalu Suho melihat sesuatu. Sebuah gate muncul meskipun bos itu belum dikalahkan. Suho menjadi semakin yakin kalau ini adalah stage terakhir. Saat dirinya mengalahkan orang itu, dirinya dapat pulang ke rumah. Pertarungan pun dimulai. Setelah beberapa kali mereka bertukar serangan, Suho berpikir orang itu sangat cepat dan sangat kuat. Sangat menakjubkan, tidak hanya kuat, tapi semua serangannya sangat akurat. Ia dapat melihat bagaimana orang itu sangat terampil dalam setiap gerakannya. Entah seberapa keras orang itu berlatih dan berapa banyak pertarungan yang sudah dilewati untuk menjadi sehebat itu. Tapi ia tidak akan membiarkan orang itu begitu saja mengalahkan dirinya. Statusnya sudah mencapai batasnya, dan kemampuan bertarungnya sudah bertumbuh banyak.
Meskipun status orang itu lebih tinggi darinya, dirinya masih mempunyai kesempatan. Orang itu mungkin musuhnya, tapi dirinya sangat menghormatinya. Bila saja dirinya dapat menjadi sekuat orang itu. Kemudian orang itu menepuk kepala Suho dan berkata, "Apakah kamu bersenang-senang bermain game ini? Penampilanmu sangat menakjubkan." Suho seperti mengenali suara orang itu dan berkata, "Apakah kamu ayah?" Orang itu mendorong Suho ke arah gate dan berkata, "Perjalananmu masih panjang, anakku." Tiba-tiba Suho terbangun, ia sepertinya tertidur di dalam kelas yang kosong. Mimpinya terasa sangat nyata, mungkin dirinya terlalu banyak main game. Dirinya berjalan-jalan dalam dungeon yang aneh, dan bos terakhirnya ternyata ayahnya. Seorang siswi masuk dan berkata, "Apakah kamu tidak akan pulang?" Ia akan mengunci kelas ini. Suho berkata, ia akan membantu siswi itu. Saat Suho mengunci jendela kelas, terlihat Jinwoo bersama Biru dan Igris ada di atap sekolah. Jinwoo berkata, menggunakan peninggalan sang arsitek untuk membuat game ini adalah ide yang bagus. Igris berkata, apakah ini adalah waktu yang tepat untuk mengembalikan kekuatan Raja Kecil? Raja Kecil sudah melewati tes beberapa kali, dan kali ini untuk pertama kalinya Raja Kecil mencapai ke tempat Raja. Dirinya percaya kalau Raja Kecil sudah lulus tes kali ini. Jinwoo berkata, bila dirinya percaya dengan kekuatannya sendiri dapat mengalahkan Raja Naga, apakah kamu pikir kita akan menang? Tidak peduli seberapa kuat seseorang, orang itu harus melarikan diri bila kemenangan tidak dapat dipastikan. Melawan musuh yang kuat tanpa rencana adalah kebodohan. Sepertinya masih terlalu cepat. Suatu hari, ia yakin kalau Suho akan belajar cara menggunakan kekuatannya berdasarkan situasi. Dan meskipun Suho tidak tahu bagaimana caranya, dirinya percaya kalau Suho akan terus membuka pintu untuk menghadapi tantangan. Dirinya mempunyai urusan penting hari ini, atau mungkin lebih baik mengajak keluarganya makan malam saja. Selanjutnya, dalam kilas berita, Hwang Dong-suk dan Hwang Dong-so, penipu bersaudara yang ramai diberitakan, sudah ditangkap sore ini. Hari ini, kebakaran besar terjadi di pegunungan dan menyebar ke pemukiman penduduk. Tapi para pemadam kebakaran berhasil memadamkan api itu. Pak Baik dikejutkan oleh seseorang yang memberikan dirinya sebotol air dingin. Pak Baik berpikir, Kapten Sung Il-wan sangat luar biasa. Mereka semua kewalahan memadamkan api beberapa saat lalu, tapi dia masih mempunyai tenaga untuk berdiri. Dirinya berharap kalau ia dapat menjadi seperti Kapten Sung suatu hari nanti. Pak Baik berkata, sepertinya ia melihat sesuatu di langit. Kapten Sung berkata, dirinya yakin kalau itu hanya sebuah pesawat terbang. Di suatu gedung besar, terlihat Jinwoo bersama karyawannya sedang membahas judul game yang akan dirilis oleh perusahaan. Jinwoo masuk ruangan sambil berkata, semuanya, istriku sedang hamil, bayinya, masuk 6 minggu sekarang. Seluruh pegawai menyelamati Jinwoo atas berita gembira itu. Jinwoo berkata, ia memutuskan nama game mereka Beautiful World. Bukankah itu judul yang sempurna? Lagi pula, game mereka akan menyediakan dunia virtual yang indah untuk player mereka. Semua karyawan memprotes dan berkata, bos, harap dipertimbangkan. Nasib perusahaan mereka bergantung kepada game ini. Beautiful World adalah nama yang buruk. Tolong jangan lakukan itu. Mendengar protes karyawannya membuat Jinwoo berpikir, apakah dirinya buruk dalam memberikan nama. Mungkin dirinya akan bertanya kepada Jinwoo untuk nama anaknya. Tapi ia mempunyai feeling kalau Jinwoo juga tidak bagus dalam memberikan nama. Jinho berkata, jangan khawatir semuanya. Sekarang mereka akan mempunyai investor. Nama terbesar dalam industri game, Pak Choi Jong-in sudah memutuskan untuk berinvestasi pada game mereka. Terlihat Jinwoo masuk ke dalam berita utama di koran, dan ayahnya sedang sibuk bersama karyawannya untuk mengumpulkan berita tentang Jinwoo. Ayah Jinwoo berkata, Jinwoo mengabaikan posisi di perusahaan miliknya untuk memulai sebuah perusahaan game. Biarkan saja itu, dirinya tidak sabar untuk bertemu dengan cucunya. Di langit yang cerah, di balik awan-awan, terlihat gate berukuran besar terbentuk tanpa disadari oleh umat manusia. Gates. Tidak ada seorang pun tahu apa yang akan keluar dari dalam sana. Karena itulah pada suatu masa umat manusia hidup dalam rasa takut, berdoa, agar gates akan selalu tertutup. Tapi ada orang-orang yang menghadapi rasa takut secara langsung dan masuk ke dalam gates.
dan mereka disebut sebagai hunter. Pada di kantor asosiasi, seorang karyawan menerima telepon. Penelpon yang marah itu berkata, "Bukankah dirinya meminta agar kamu jangan mengirimkan Tuan Sung lagi untuk masuk ke dalam tim mereka? Tidak ada yang perlu dijelaskan. Ia hanya tidak ingin berurusan dengan mayat anggota timnya. Orang itu sangat lemah, bahkan satu sentuhan kecil akan merobohkannya. Tapi kamu terus mengirim Tuan Sung hanya karena dia seorang hunter. Dirinya bersumpah akan berhenti bila kamu terus melakukan hal itu. Tanyakan saja kepada semua murid yang ada di luar sana. Mereka ingin menjadi apa saat tumbuh dewasa, dan kemungkinan respon mereka semua akan terbagi menjadi 3 kategori. Hunter terkenal, karyawan di guild ternama, atau menjadi karyawan di asosiasi hunter. Sehari-hari dirinya hanya mendengar komplain atau permintaan yang tidak biasa dari para hunter. Saat karyawan itu mencari dan melihat data Tuan Sung, ia berkata, "Hunter tingkat E dan status terendahnya adalah mana?" Kalau dilihat statusnya, Tuan Sung tidak berbeda dengan orang biasa. Orang ini tidak dapat berhenti mendapatkan luka. Suatu keajaiban kalau orang ini masih hidup. Pasti ada alasan mengapa Tuan Sung tetap bekerja sebagai hunter. Ternyata ibunya sedang koma di rumah sakit dan adiknya masih bersekolah. Lalu karyawan itu bertanya kepada kepala timnya, mengapa mereka tidak membujuk Tuan Sung agar berhenti menjadi hunter? Kepala tim berkata, "Kamu pikir kita tidak pernah mencoba sebelumnya?" Dirinya akan bertanya, "Apa yang membuat kamu bergabung dengan asosiasi hunter?" Karyawan itu berkata, "Pada awalnya, hanya penasaran saja. Para hunter mempertaruhkan nyawa mereka untuk menolong orang lain, tapi siapa yang akan menolong mereka? Bila tidak ada yang membantu mereka, dirinya yang akan melakukan itu. Dirinya akan melakukan yang terbaik untuk memastikan para hunter aman dan dapat menghindari luka serta kematian." Lalu kepala tim menyerahkan sebuah berkas dan berkata, "Ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk menolong Tuan Sung. Ada orang-orang yang dikategorikan sebagai hunter tingkat tinggi. Mereka menjadi hunter karena tidak tertarik akan kekayaan dan ketenaran. Mengapa kamu tidak membujuk orang seperti ini untuk membantu hunter di asosiasi mereka?" Saat karyawan melihat berkas itu, ia berpikir, seorang healer rank B. Di luar kompetensinya, Lee Ju-hee memilih untuk tidak menjadi hunter karena takut. Sedangkan hunter Sung Jin-woo sangat lemah, tapi ia mengalahkan rasa takutnya dan masuk ke dalam gates. Ketika seseorang dapat mengubah ketakutan yang lain menjadi keberanian, itu akan menjadi sumber kekuatan bagi yang lemah. Mungkin ini terlihat sepele, tapi bantuan ini akan sangat berarti bagi Tuan Sung di dalam gates. Di masa kini, terlihat Suho kalah main suit dan menjadi pembawa tas temannya. Saat Suho terdiam melihat ke atas langit, sepertinya ada sesuatu di sana. Jauh di atas langit yang cerah, terlihat Kaisel sedang terbang bersama Jinwoo dan Hunter Cha. Hunter Cha berkata, sudah lama dirinya tidak melihat pemandangan ini. Jinwoo mengeluarkan sebuah kalung dan berkata, selamat hari pernikahan mereka yang ke-16 untuk cinta dan kebersamaan mereka selama ini. Pergilah pulang duluan sayang, dirinya akan menyusul di belakang. Hunter Cha berkata, kamu tidak akan lama bukan? Ia akan selalu menunggu. Jinwoo tersenyum dan memerintahkan Kaisel untuk mengantar balik istrinya. Jinwoo melihat gate besar itu dan berkata, pernah dikatakan, sebuah entitas dengan kekuatan besar akan menarik makhluk mengerikan dari dimensi yang lain. Sambil menarik nafas, Jinwoo memanggil semua pasukan bayangannya. Apa yang ada di balik pintu ini? Dirinya ketakutan. Apa yang akan terjadi bila ada monster yang tidak sama, seperti yang ia lawan sebelumnya? Apakah dirinya akan mati di tempat seperti ini? Tapi dirinya tidak akan tahu kecuali masuk ke dalamnya. Dirinya tidak tahu apa yang menunggunya di dalam. Apakah dirinya mati lagi? Entah sudah berapa hari dirinya terjebak di sini. Dirinya kelelahan. Ia berharap dapat pulang. Dirinya mempunyai satu kesempatan terakhir. Untuk beberapa waktu, dirinya sering mendengar suara berteriak kepadanya. Walaupun ini adalah kesempatan terakhirnya, ia tidak berencana untuk berdiam diri sepanjang hidupnya. Selama dirinya dapat bertambah kuat, ia akan terus menantang dirinya untuk menghadapi apa yang ada di balik pintu itu. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.